Semangat pagi, sahabat improvement. Apa kabar? Semoga selalu kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih sudah bergabung dalam webinar PKM kali ini. Perkenankan saya memperkenalkan diri, saya Yozi Samsubar, konsultan PKM yang akan bertindak sebagai moderator dan memandu acara webinar hingga selesai. Baik Sobat Improvement sekalian, sedikit perkenalan mengenai lembaga kami, yaitu PKM Consultant. PKM Consultant merupakan lembaga konsultasi, pelatihan, dan riset yang sudah berdiri selama 35 tahun. Kami memiliki spesialisasi dalam 3 bidang utama, yaitu Productivity and Quality Management, Human Capital Development, dan Service Excellence. PKM Consultant juga dipercaya oleh lembaga ASCM atau Association for Supply Chain Management sebagai Certified Apex Training Partner yang pertama di Indonesia, yang membantu menyelenggarakan pelatihan bagi para profesional supply chain yang ingin memperoleh sertifikasi, khususnya dalam bidang CPIM atau Certified in Planning and Inventory Management, CSCP, Certified Supply Chain Professional, dan juga CLTD, Certified in Logistics, Transportation and Distribution. Sobat Improvement, kami ingin menyampaikan mengenai tata cara pertemuan kita kali ini. Yang pertama, dimohon para Sobat Improvement mematikan fitur suara pada Zoom selama acara berlangsung. Yang kedua, tidak diperbolehkan untuk merekam. Yang ketiga, harap mengganti nama sesuai dengan format nama garis miring perusahaan untuk kami nanti memudahkan mengenali Sobat Improvement pada saat sesi tanya jawab. Selama paparan berlangsung, dipersilakan untuk bertanya melalui fitur Q&A yang sudah kami siapkan. Formatnya adalah nama, perusahaan, dan pertanyaan. Dan nanti akan dijawab pada sesi tanya jawab. Webinar kita kali ini mengambil topik Building Resilient Supply Chain through S&OP, Lesson Learned from Successful Practitioner. Mengapa kita mengambil topik ini? Pandemi COVID yang merebak di tahun 2020 telah memberikan pelajaran berharga bagi banyak organisasi. Ada yang dapat bertahan, namun tidak sedikit yang tersingkirkan. Diperlukan suatu langkah penting untuk mengembangkan ketahanan organisasi dan supply chain secara keseluruhan agar dapat mengatasi terjadinya disruption di masa mendatang. Di antara beberapa pelajaran berharga yang didapat organisasi setelah pandemi usai adalah yang pertama mengenai perlunya untuk meningkatkan kolaborasi dan visibility sepanjang aliran supply chain. Ini merupakan satu hal yang penting untuk ditingkatkan. Kemudian yang kedua, demikian pula kemampuan organisasi di dalam menentukan atau mengidentifikasi berbagai potensi risiko sehingga dapat melakukan berbagai langkah antisipasif. Kemudian juga percepatan transformasi digital dan peningkatan workforce skills juga perlu dilakukan untuk mendukung perubahan tersebut. Melalui risetnya yang terkini, ASCM atau Association for Supply Chain Management telah menempatkan supply chain risk and resilient sebagai salah satu supply chain trending topic di tahun 2023 ini. ASCM menekankan rancangan rantai pasokan yang tangguh akan sangat penting untuk mengurangi terjadinya disruptions, sehingga meningkatkan nilai tambah baik bagi pelanggan dan stakeholder. Sobat Improvement, ASCM juga mendefinisikan supply chain resilience sebagai kemampuan untuk mengantisipasi, membuat rencana,
untuk menghindari atau memitigasi dan atau untuk pulih dari gangguan fungsi rantai pasokan. Terkait dengan upaya untuk meningkatkan kolaborasi Sobat Improvement, ASCM juga mendefinisikan Sales and Operation Planning adalah sebuah proses untuk mengembangkan rencana taktis yang memberikan manajemen kemampuan untuk mengarahkan bisnisnya secara strategik untuk mencapai keunggulan kompetitif secara terus-menerus. Dengan cara apa? Yaitu dengan mengintegrasikan rencana pemasaran yang berfokus pada pelanggan dengan supply chain management. Nah, peran penting S&OP terlihat ya sebagai sarana bagi top manajemen di dalam merumuskan beberapa keputusan penting sebagai antisipasi terjadinya beberapa potensi disruption di masa mendatang. Untuk mendiskusikan mengenai hal-hal menarik tadi, pagi ini kami telah menghadirkan dua narasumber yang sudah sangat berpengalaman dalam bidang supply chain management. Kedua narasumber akan sharing mengenai bagaimana meningkatkan resilience supply chain melalui proses S&OP. Izinkan kami memperkenalkan pembicara yang pertama adalah Bapak Luis Aditya Prastyo, CSCP. Beliau saat ini adalah menjabat sebagai Head of Supply Chain Management Soho Global Health. Selamat pagi Pak Luis, apa kabar? Semangat pagi Pak Yozi dan rekan-rekan Sobat Improvement. Kabar baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Luis. Kemudian, izinkan kami juga untuk memperkenalkan pembicara kami selanjutnya adalah Bapak Fisher Manalu, CSCP. Beliau adalah Certified Supply Chain Professional in Aviation and Transportation dari multinational company. Semangat pagi Pak Fisher, apa kabar? Kabar baik Pak Yozi, semangat pagi rekan-rekan Sobat Improvement, semangat pagi. Ya, baik, terima kasih Pak Fisher. Sebelum masuk ke pemaparan materi, kami akan menyampaikan kembali beberapa tata cara pertemuan kita hari ini ya. Yang pertama, dimohon para Sobat Improvement mematikan fitur suara pada Zoom selama acara berlangsung. Yang kedua, tidak diperbolehkan untuk merekam. Yang ketiga, harap mengganti nama dengan format nama garis miring perusahaan untuk memudahkan kami mengenali Sobat Improvement pada saat sesi tanya jawab. Dan selama paparan berlangsung, dipersilakan untuk bertanya melalui fitur Q&A yang sudah kami siapkan. Formatnya adalah nama, perusahaan, dan pertanyaan. Nanti akan dijawab pada waktunya, yaitu pada sesi tanya-jawab. Baik, pastinya Sobat Improvement sudah tidak sabar lagi ya. Untuk paparan pertama ini, paparan pertama akan dibawakan oleh Pak Luis Aditya Prasetyo, CSCP. Kami persilakan Pak Luis. Oh iya, terima kasih Pak Yozi untuk reminder-nya. Saya akan share screen. Baik, saya akan mulai webinar ya. Jadi sekali lagi, semangat pagi Sobat Improvement. Senang sekali rasanya saya mendapatkan kesempatan dari Pak Yozi dan tim PQM untuk share ke rekan-rekan sekalian mengenai Sales and Operation Planning. Tema yang saya bawakan kali ini adalah S&OP di dalam perusahaan distribution, bagaimana kita dapat manage complexity dan resilience. Mengapa saya taruh topik ini di perusahaan distribusi? Karena di Indonesia sangat menarik bahwa landscape distribution sangat challenging, menantang. Rekan-rekan mungkin dapat melihat di layar rekan-rekan bahwa kita ada banyak sekali pulau-pulau dan kemudian juga ada jaringan dari distribusi yang memang luar biasa rumit karena memang secara infrastruktur dan juga secara business nature mungkin memang berbeda untuk di Indonesia. Saya lanjutkan untuk slide berikutnya, itu perkenalan. Biasa orang-orang bilang tak kenal maka tak sayang, maka saya akan share
Siapa saya? Saya Luis Aditya Prasetyo, panggilannya Luis. Dan untuk karir, saya menyebut karir saya yaitu di bagian supply chain business partner. Jadi saya sebagai partner dari bisnis dan juga partner bagi rekan-rekan di komersial dan semua rekan-rekan lainnya sehingga dapat menghasilkan bisnis yang lebih baik. Khususnya spesialiti saya di bidang manufacturing, FMCG, fast moving consumer goods, dan juga healthcare industry. Perusahaan saya berbagai macam, jadi sekarang saya di perusahaan keempat. Pertama di 2012 saya pernah di Schott, ada suatu perusahaan untuk manufaktur, kemudian di Unilever di 2015, 2017 di Sanofi, suatu perusahaan farmasi, dan terakhir 2018 di Saw Global Health hingga sekarang. Kemudian untuk yang kedua terkait education, yaitu pendidikan. Saya rasa untuk menunjang karir saya perlu ada pendidikan yang baik, yaitu formal maupun yang non-formal berupa sertifikasi. Jadi di tahun 2012 saya lulus dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian di tahun 2023 ini juga saya akan lulus dari Universitas Prasetya Mulia. Kemudian dari sepanjang karir saya lihat bahwa pelajaran dari formal institusi itu baik di universitas, tapi khususnya karena saya ingin mendalami bidang supply chain, saya kira saya butuh suatu asupan bahwa supply chain ini perlu ada suatu fokus. Maka dari itu, saya juga di tahun 2019 dengan PQM untuk mengambil sertifikasi, yaitu EPICS CPIM, Basic Supply Chain Management, dan juga CSCP, Certified Supply Chain Professional. Saya merasa sekali bahwa dari sertifikasi ini menambah dan memperkaya pengetahuan saya. Ketika saya sudah tahu praktikal, saya tahu teorinya, saya tahu best practice secara global, dan saya dapat memformulasikan strategi saya dengan lebih baik lagi. Kemudian lanjut untuk apa yang akan saya sharing. Pertama, saya ingin demystifying SNOP. Maksudnya apa? Jadi kita semua sering mendengar tentang SNOP, Sales and Operation Planning. Beberapa rekan-rekan mungkin menganggap bahwa SNOP ini menyeramkan ya, rumit. Nah, ini saya pengen menegaskan apa kebenaran dari SNOP sehingga rekan-rekan dapat lebih mengenal tentang SNOP. Kemudian SNOP di dalam distribution. Ketiga, tentu saja kalau tahu teori akan lebih baik memahami tentang case study. Dan terakhir key takeaways, yaitu apa yang kita bisa peroleh setelah dari webinar ini. Topik pertama mengenai demystifying SNOP. Jadi kalau dilihat, mungkin rekan-rekan sering dengar yang namanya Sales and Operation Planning. Dan dari info orang-orang, mungkin rekan-rekan mendengar bahwa, oh SNOP ini penuh teori nih. Terus kemudian SNOP ini cuma bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki sumber daya tinggi. Artinya perlu biaya besar, kemudian perlu sistem sangat canggih, kemudian orang-orang yang banyak. Dan ketiga, mungkin rekan-rekan juga pernah dengar bahwa oh SNOP ini sulit dilakukan, meetingnya banyak sekali, teori-teorinya jelimet. Dan terakhir, bagi stakeholders atau pemangku kepentingan, biasanya berpikir, oke, SNOP ini baik untuk dilakukan, tapi saya ingin SNOP ini menjadi obat bagi bisnis saya. Supaya apa? Supaya service level makin baik. Kemudian supaya inventory atau persediaan ini semakin optimum. Bisa cepat atau tidak? Nah, SNOP ini juga kadang-kadang identik dengan sesuatu yang memang hasilnya didapat di jangka waktu yang tidak sebentar. Gitu. Kenyataannya, saya ingin share ke rekan-rekan sekalian, bahwa SNOP itu adalah suatu perjalanan, journey. Jadi bukan sesuatu yang instan, bukan sesuatu obat yang langsung bisa menyembuhkan semua masalah perusahaan, ya, bukan obat mujarab. Tapi memang suatu perjalanan, di mana perjalanan tersebut membutuhkan komitmen dan juga adanya konsistensi. Tidak bisa cuma dalam satu hari, satu malam, semua langsung berhasil. SNOP ini memang harus dijalani bersama-sama dan juga perlu komitmen dan perlu konsisten.
Kemudian yang saya ingin share adalah mengenai framework. Rekan-rekan mungkin tahu kalau misalnya di bangku kuliah atau sering ikut webinar, bahwa diterangkan SNOP punya banyak cycle, dimulai dari activity review meeting, kemudian demand meeting, demand supply reconciliation atau review, terakhir di pre-SNOP dan juga executive SNOP. Itu semua adalah framework. Jadi ada teori banyak, jurnal juga banyak untuk membicarakan apa sebenarnya SNOP. Beberapa orang terkenal juga bisa share mengenai bagaimana SNOP tersebut harus dilakukan. Namun intinya, framework dari SNOP adalah kolaborasi. Antara siapa? Antara aktor penting yang di perusahaan, yaitu dari segi komersial. Komersial ini kita tahu dari tim sales, tim marketing, kemudian finance tentu saja yang punya uang, yang punya budget, dan terakhir adalah supply chain dan operations. Ketiga fungsi ini, apabila terjadi suatu sinergi, maka bisnis akan lebih baik lagi untuk tumbuh dan juga dalam hal melayani pelanggan. Dan terakhir, eksekusi. Nah, ini eksekusi yang menarik. Ketika perusahaan dengan banyak tujuan, kemudian juga kemampuan finansial dan juga sumber daya mungkin berbeda-beda, ketika kita sudah mengetahui framework, di dalam hal eksekusi, ini memang sangat bergantung sekali terhadap strategi dari perusahaan tersebut. Dan juga jangan lupa business nature dari perusahaan. Perusahaan FMCG pasti berbeda dengan perusahaan manufacturing. Perusahaan jasa juga berbeda dengan perusahaan trading, misalnya yang jual beli, atau untuk natural resources yang dari sumber daya alam. Karena perbedaan tersebut, untuk mengeksekusikan framework dan teori-teori ini juga sangat bergantung kembali dari apa stage yang ada di suatu perusahaan. Apakah level maturity-nya masih rendah, kemudian apakah memang sudah ada sumber daya yang mendukung, itu yang nanti sama-sama kita mau pelajari dan kita mau belajar dari case study yang di slide berikutnya. Sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu untuk satu case study yang kebetulan saya sekarang sedang bekerja. Jadi tempat saya bekerja sekarang namanya adalah Seoul Global Health, yaitu suatu corporation healthcare. Ada beberapa anak perusahaan dan salah satu anak perusahaannya adalah Parit Padang Global, yaitu suatu distributor terkemuka nasional yang membawa produk-produk khususnya untuk healthcare dan juga consumer goods. Jadi sedikit kenalan untuk distribution di PPG seperti apa. Parit Padang Global atau sebutannya PPG ini adalah distributor yang unik. Jadi memiliki landscape nasional dan banyak principles-nya. Principles ini adalah perusahaan yang menggunakan jasa dari PPG. Jadi bayangkan rekan-rekan, Parit Padang Global ini produk-produknya ini ada 4 temperature storage and handling requirement. Jadi mulai dari temperatur ruang ambient, kemudian di bawah 30 derajat, di bawah 25 derajat, hingga cold chain product yaitu handling di temperatur 2-8 derajat Celcius. Kemudian juga Parit Padang Global memiliki 25 cabang di Indonesia dan 1 distribution center. Kemudian dari Parit Padang Global juga membantu untuk distribusi dari 50 lebih prinsipal satu perusahaan. Perusahaan apa saja? Nah, dapat dilihat di sebelah kiri, rekan-rekan mungkin melihat bahwa ada perusahaan seperti Johnson & Johnson, kemudian Haleon atau GSK sebelumnya, ada L'Oreal, Cousins, Mundi Pharma, Betadine, Susu, Fonterra, obat-obat seperti Kalbe, hingga sampai Luxottica yaitu untuk yang frame kacamata. Jadi memang sangat banyak sekali variasi produk-produk yang dibawakan oleh PPG ini. Dan PPG ini punya lebih dari 7.000 aktif SKU, produk-produk yang didistribusikan, melayani lebih dari 60.000 pelanggan. Dan inventory atau persediaannya cukup fantastis, value-nya mencapai 1,2 triliun. Jadi dari perkenalan ini rekan-rekan mungkin dapat membayangkan ya, betapa cukup kompleks rasanya bekerja di dunia distribusi. Nah, asumsi dari rekan-rekan itu tidak salah. Jadi dari business nature dan key challenges
untuk distribution company ini apa? Pertama adalah capital intensive. Jadi perlu modal yang besar. Modalnya dipakai untuk apa, Pak Luis? Modalnya dipakai untuk pastinya bangun gudang. Kemudian juga mengusahakan transportasi. Kemudian pembelian. Dan juga orang-orang yang tidak sedikit, karena cakupannya di seluruh Indonesia. Kedua adalah high volume. Jadi banyak sekali produknya. Saya sebutkan sebelumnya sudah ada 7.000 produk. Kemudian karena ini nature dari dunia distribusi, pastinya namanya margin distribusi ini tidak setinggi dari perusahaan-perusahaan yang memang memiliki produk, seperti perusahaan di manufacturing atau consumer goods. Jadi umumnya perusahaan distribusi ini marginnya kecil. Kecil ini bayangannya adalah kadang-kadang di bawah double digit atau paling tinggi ya small double digit gitu. Dan terakhir tentu saja kata-kata yang sangat populer diucapkan di 2-3 tahun terakhir ketika pandemi adalah VUCA. Itu sangat volatile, uncertain, kompleks, dan ambiguous. Karena perusahaan distribusi juga banyak berhubungan dengan regulasi, kemudian juga infrastruktur, dan perundang-undangan. Jadi banyak hal yang memang menyulitkan untuk membuat operation dapat berjalan dengan lancar. Berbicara tentang distribusi, saya ingin share tentang best in class. Best in class dari mana? Ini bukan promosi, tapi saya belajar dari rekan-rekan saya. Salah satu yang saya cukup admire, ya, saya cukup kagumi adalah dari Coca-Cola. Di mana kalau di Indonesia itu ada satu divisi, yaitu Coca-Cola Distribution Indonesia, membawakan produk-produk minuman Coca-Cola salah satunya. Kenapa best in class? Saya katakan, satu, saya menganggap Coca-Cola ini merupakan high mature organization. Jadi pengalamannya di global sudah panjang, kemudian juga sudah memiliki visi yang panjang dan jauh terhadap supply chain. Kedua, S&OP, sales dan operation-nya ini sangat rigorous. Artinya apa? Alignment dari finance, commercial, dan supply chain ini dilakukan by SKU dan by area. Yang saya tahu, mereka memang benar-benar fokus, tidak hanya membicarakan nasional, tapi berbicara tentang area. Jadi sangat fokus untuk mendiskusikan dan juga alignment antara program-program yang dibuat komersial, kemudian budget yang ada oleh financials, dan juga bagaimana dieksekusi oleh supply chain dan operations. Yang ketiga, dari Coca-Cola memiliki cutting edge technology. Jadi sudah kekinian sekali. Menggunakan machine learning dalam supply chain-nya, bisa implementasi sistem ini belajar dari historical, kemudian semakin banyak case study-nya, semakin pandai, sehingga digabungkan dengan artificial intelligence, itu akhirnya dapat menginformasikan apa yang harusnya suatu bisnis untuk lakukan. Khususnya di operations, jadi dapat memberikan rambu-rambu dan petunjuk apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara untuk antisipasi ke depan. Kemudian dari segi ERP, ya, Enterprise Resource Planning, sudah menggunakan SAP APO, Advanced Planning Optimization. Dan terakhir, dari resources, dari sumber daya, sangat strong, ya, yaitu ada financials dan human resource-nya didukung sekali dari organisasi untuk menghasilkan distribusi yang berkualitas dan baik. Kalau refleksi lagi dari share yang sebelumnya, semua pasti inginnya best in class, ya. Semua pasti akan pengennya untuk S&OP ini dilangsungkan dengan yang baik, ada resources yang mendukung, kemudian punya waktu yang cukup untuk dapat melakukan S&OP ini sampai ke level yang memang detail, begitu. Tapi bagaimana dengan perusahaan distribusi yang lain? Atau mungkin perusahaan-perusahaan di tempat rekan-rekan bekerja? Tidak semua perusahaan memang memiliki resources yang cukup, dan juga dari segi maturity dari organization, tidak semua punya organisasi yang memang cukup matang. Jadi kalau learning di Parit Padang sendiri, yang saya rasakan adalah ketika implementasi dari S&OP, yang paling penting adalah bagaimana beradaptasi dengan strategi organisasi dan dari business nature tersebut. Kami di PPG, kami tahu diri bahwa
kompleksitasnya sangat tinggi, dan tidak semua bisa dilakukan dengan laser fokus, tidak semua bisa dilakukan dengan luar biasa gitu ya, karena waktu cuma 24 jam, kemudian juga orang-orang ini terbatas. Jadi S&OP ini dilakukan sesuai dengan kondisi dari bisnis. Seperti apa misalnya? Yang pertama dari desain S&OP dan juga champion. Di sini yang paling penting ketika implementasi awal adalah mendesain S&OP dan juga orang-orang yang terlibat di dalam S&OP tersebut. Saya meminjam satu istilah DICE. DICE ini menarik sekali. Jadi DICE ini itu adalah singkatan dari decision, yaitu siapa decision maker-nya, inform, siapa yang terinform, kemudian consult, kalau misalnya butuh konsultasi, siapa yang perlu dikonsultasi, dan E adalah execute, siapa yang mengeksekusi. Jadi perlu ada kejelasan dari S&OP design dan champion. Untuk kasus di mana saya implementasi di Parit Padang Global ini, saya membuat desain yang simple. Jadi artinya tidak perlu terlalu ribet, yang penting ujung-ujungnya adalah perlu adalah champion dan juga komunikasi antar bagian yang memang mudah untuk dilakukan. Itu dari S&OP design. Tidak perlu langsung ke full blast S&OP, artinya benar-benar semua meeting harus dilakukan, semua toolsnya sudah ada, tapi desain sesuatu yang memang mudah untuk dilakukan. Semisal dari komunikasi day-to-day, kemudian juga perangkat komunikasi, dan tools-tools yang memang mendukung apabila awal-awal memiliki yang company punya, yaitu dari Excel atau dari WhatsApp, koordinasi itu pun oke. Tidak perlu yang langsung tinggi. Kemudian yang kedua yang penting adalah top management endorsement. Artinya top management ini harus punya komitmen untuk S&OP. Tadi saya ceritakan bahwa S&OP ini banyak bercerita ya tentang harus dilakukan dengan berbagai meeting, kemudian ada investasi yang dilakukan, dan ada harapan-harapan dari top management untuk ini bisa memberikan dampak bisnis yang cepat. Nah, tapi dari top management ini juga harus punya komitmen bahwa S&OP ini harus dilakukan di setiap levelnya, dimulai dari top management tersebut. Jadi leading by example. Tidak bisa karena top management pengen cepat, pengen resultnya baik, kemudian langsung oke, saya tugaskan satu orang tanpa di backup atau di support dari top management. S&OP tidak berjalan seperti itu. Yang ketiga, saya tadi sudah sempat singgung, adalah konsistensi. Jadi yang penting bagaimana rutin dilakukan dan learning by doing. Tidak perlu perfect dari awal, tapi yang penting simple dan semua orang bisa melakukan, semua orang paham end game atau tujuan akhirnya, sehingga S&OP ini bisa dijalankan secara konsisten. Keempat, yaitu building visibility. Visibility ini penting, artinya kita benar-benar bisa tahu ada bisnis ini sekarang sedang di mana. Hal ini penting karena supaya kita memiliki kompas, apakah kita sudah ada di jalur yang tepat. Contohnya, akan baik kalau suatu perusahaan punya ERP, Enterprise Resource Planning, sehingga tahu persediaan seperti apa, order yang masuk seperti apa, kemudian juga load kondisi gudang seperti apa, dan kalau bisa di-expand ke partner seperti supplier dan juga dari outlet atau customer, itu akan sangat baik. Untuk tujuan jangka panjangnya pasti bagaimana supply chain ini bisa dari hulu ke hilir itu dapat punya visibility. Semua data transparan sehingga dari bisnis dapat untuk bereaksi apabila sudah ada tanda-tanda ke depan, misalnya ada lonjakan permintaan atau permintaan tersebut mulai menurun untuk melakukan strategi bisnis yang tepat. Tapi apabila belum, paling tidak visibility di dalam diri sendiri dulu. Di dalam satu bisnis ini, jadi satu divisi satu sama lain terbuka dan semua data yang penting dapat dibagikan satu sama lain. Terakhir, untuk yang saya lakukan implementasi di Parit Padang Global, yaitu Business Continuity Plan. Ini penting sekali dan kita sering dengar di namanya Business Continuity Plan atau BCP. Jadi kalau dilihat 2-3 tahun ketika sedang dalam masa pandemi, tidak ada yang bisa menyangka pandemi itu dapat terjadi. Tidak ada yang tahu tiba-tiba akan ada permintaan yang melonjak atau permintaan yang tiba-tiba sangat turun sekali. Yang namanya forecast accuracy itu sudah tidak ada. Ketika saya menjalankan dulu, ketika pandemi, sama sekali kita tidak bisa tahu yang namanya
forecast accuracy seperti apa, karena tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa forecast-nya baik, apalagi dalam masa pandemi yang sangat chaotic. Jadi daripada fokus terhadap forecast accuracy, kita lebih baik melakukan skenario planning. Artinya kita punya skenario terbaik seperti apa, terburuk seperti apa, dan bagaimana cara untuk antisipasinya. Sehingga bisnis dapat berkelanjutan, kita bisnis dapat pivoting, kalau misalnya tren ke depan new normal sudah berubah, bisnis dapat segera untuk mengubah strateginya sehingga cocok dengan keadaan market ke depannya. Sekarang saya sampai di bagian untuk case study. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari implementasi S&OP? Satu, dari dunia FMCG, ketika di Unilever, saya mengimplementasikan S&OP sehingga ada komunikasi yang baik, contohnya dalam launching produk baru. Biasanya dalam launching produk baru, ini ada banyak tantangan. Kita tidak tahu forecast-nya ke depan seperti apa, penerimaan market seperti apa. Marketing dan sales bisa mempersiapkan, tapi kondisi real itu kadang berbeda. Jadi ketika S&OP ini dilakukan, perlu ada komunikasi dan kolaborasi, dan juga konsensus mengenai angka dan bagaimana eksekusi di lapangan. Dengan adanya S&OP ini, waktu itu saya berhasil untuk membuat transisi yang smooth untuk suatu produk ketika launching, menggantikan produk sebelumnya, bagaimana produk yang baru ini bisa ada on time, tepat waktu di market, dan kemudian produk yang sebelumnya digantikan dengan produk baru ini, stoknya juga dapat berkurang, dan akhirnya dapat hilang sama sekali sesuai dengan target yang diberikan oleh commercials. Kemudian untuk yang kedua dari perusahaan healthcare, di sini saya juga pernah merasakan bahwa implementasi S&OP ini sangat penting khususnya ketika ada perpindahan dari distributor. Kadang suatu perusahaan perlu ada perubahan distributor, katakanlah dari distributor lama A ke distributor baru. Nah, ini sangat penting adanya kolaborasi tidak hanya di dalam satu company sendiri, tapi juga extended supply chain, yaitu distributor sebagai partner, sehingga antara distributor baru dan distributor lama ini semua dapat memahami forecast seperti apa ke depannya, dan juga eksekusi dari perpindahan barang secara fisik dan administrasi dari distributor lama ke distributor baru. Sehingga akhirnya distributor baru dapat berjualan, tidak ada bisnis yang hilang dari perpindahan distributor tersebut. Kemudian yang menarik yang saya ingin share ke rekan-rekan Sobat Improvement juga adalah untuk company saya sekarang. Jadi terkait pandemics. Ketika sedang pandemik, kami dari perusahaan-perusahaan farmasi, salah satu perusahaan yang memang diharapkan menjadi penolong bagi masyarakat Indonesia pada khususnya. Yaitu dengan produk-produk untuk membantu imunitas dan juga produk-produk yang memang bisa membantu masyarakat melawan COVID. Salah satu produknya adalah Imbus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ketika ada pandemik, supply-nya ini sangat terganggu. Kenapa sangat terganggu? Satu, ada lonjakan dari masyarakat yang tiba-tiba serentak membeli. Kedua, karena lonjakan begitu tinggi, dari supplier bahan baku dan juga dari pabrik itu terkendala. Ketiga, dari supplier tersebut dan juga dari produksi, orang-orangnya juga banyak terkena COVID. Sehingga saya merasakan sekali ketika dari supplier, kemudian dari pabrik, dan terakhir dari cabang-cabang, dari distributor kami sendiri, banyak yang terkena COVID, operations pun juga jadi terkendala. Nah, di situ pentingnya dari S&OP bagaimana mengkomunikasikan semua terkait forecast, kemudian terkait supply capability, sehingga akhirnya ada konsensus di dalam bisnis untuk bisa melakukan prioritisasi untuk melayani pelanggan. Bagaimana caranya dan kapan untuk mengkomunikasikan bahwa barang akan tersedia kembali, sehingga tidak terjadi chaos, tidak ada bullwhip effect, dan semua dapat berjalan dengan baik. Kami melakukan juga skenario planning, karena kami belajar waktu itu beberapa distributor bahkan sampai menutup operation-nya, yaitu menutup cabangnya. Kenapa? Karena banyaknya yang terkena COVID.
sehingga tidak bisa melakukan operasi dengan baik dan benar. Di sini kami melakukan business continuity plan ya, dan juga skenario planning. Bagaimana skenario misalnya kalau cabang kami harus ditutup, berarti harus bisa dilakukan pelayanan dari cabang-cabang terdekat atau dilayani dengan pusat. Itu dari tim IT, regulatory, legal, quality, semua bahu-membahu untuk membuat skenario planning, dan kami bersiap-siap untuk worst case, worst scenario yang terjadi. Untungnya tidak terjadi, tapi sebagai bisnis akhirnya kami sadar bahwa kita tidak pernah tahu ke depannya, better safe than sorry. Jadi kami harus perhatikan namanya business continuity plan, dan dibuatlah SOP yang lebih baik untuk business continuity plan sehingga kami dapat bisa menghadapi yang namanya disaster dan juga menghadapi pandemi ke depannya. Kemudian setelah lewat pandemi, terjadi kebalikannya. Tadinya barang-barang out of stock, sekarang barang-barangnya jadi menumpuk. Karena orang-orang sudah merasa lebih baik, sudah tidak perlu vitamin-vitamin yang berlebihan, orang-orang sudah mulai teredukasi, sehingga masalahnya berbalik, dari tadinya kosong, sekarang jadi banyak sekali. Dan ketiga produk yang banyak dan menumpuk, satu, perusahaan inventorinya tinggi sehingga uang tidak dapat berputar. Jadi inventorinya mati, barang mati, tidak bisa diputar lagi untuk menjadi kegiatan bisnis. Dan kedua, ketika barang-barang menumpuk, inventory tinggi, pasti yang terjadi adalah shelf life makin turun, sehingga pada akhirnya menjadi kerugian perusahaan, yaitu produk-produk menjadi expired, dan akhirnya harus dimusnahkan. Nah, ini bagaimana S&OP dapat mengkomunikasikan kolaborasi antara tim-tim yang terlibat, supaya produk dapat dicairkan di masyarakat, kemudian juga nanti dari tim produksi juga dapat mengatur bagaimana produksinya, tim pembelian juga dapat mengatur raw materialnya, sehingga satu sama lain ini dapat menjadi lebih baik lagi. Tidak terjadi inventory yang menumpuk. Begitu. Akhirnya tiba di slide terakhir saya, yaitu bagaimana hal yang kita dapat pelajari. Satu yang saya ingin share ke rekan-rekan bahwa satu, S&OP ini framework itu tidak sama dengan execution. Jadi jangan takut dulu dengan namanya framework, dengan namanya teori, karena eksekusi ini pada akhirnya juga akan melihat dari maturity dan juga kesiapan dari suatu perusahaan. Semua ini sangat mudah dilakukan tergantung dari perusahaannya sendiri. Tidak perlu untuk canggih-canggih untuk melakukan S&OP. Yang penting kolaborasi, komitmen, dan juga ketersediaan dari top manajemen dan semua bagian yang terlibat untuk melakukan S&OP. Kedua, S&OP membutuhkan clarity, kejelasan, arah yang jelas, bukan cuma main-main atau cuma komitmen sesaat, tapi komitmen jangka panjang, sehingga perlu konsistensi dan juga komitmen agar dari suatu perusahaan dapat merasakan benefit complexity management atau untuk manage kompleksitas dalam suatu bisnis dengan melakukan S&OP. Dan yang terakhir, scenario planning perlu dilakukan daripada kita fokus sekali untuk forecast accuracy. Forecast accuracy memang penting, tapi kita juga perlu realistis bahwa tidak semuanya dapat di-forecast, tidak semuanya dapat dikontrol, sehingga scenario planning ini dari skenario paling baik, paling buruk, dan juga yang best case, dan juga moderate, ini perlu dilakukan sehingga dari perusahaan dapat melakukan business continuity planning, sehingga dari bisnis tersebut juga dapat meningkatkan ketahanan. Apapun yang terjadi, bisnis dapat tetap jalan dan dapat siap dan sigap untuk berjalan dan juga untuk menghadapi berbagai tantangan ke depannya. Dari saya sekian, rekan-rekan Sobat Improvement, saya kembalikan lagi ke Pak Yozi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Luis atas paparannya yang luar biasa tadi ya. Oke, ternyata di sini terlihat bahwa peran S&OP terbukti ya, sangat penting. Khususnya dalam mengelola jaringan distribusi yang cukup kompleks tadi ya. Dan membangun resilient supply chain tentunya. Peran senario khususnya tadi yang disampaikan Pak Luis itu juga sangat mendukung ya efektivitas daripada proses S&OP ini. Melalui beberapa pemaparan tadi saya mengambil mungkin beberapa pelajaran ya. Yang pertama adalah S&OP is a journey. Jadi tidak bisa mengharapkan langsung sempurna ya, tetapi merupakan suatu perjalanan panjang ya.
Yang penting adalah membutuhkan komitmen dan konsistensi ya di dalam pelaksanaannya. Kemudian saya juga mencatat tadi ada beberapa hal, yaitu bagaimana di dalam hal eksekusi ya, perusahaan yang dikelola oleh Pak Luis ini, yaitu menghandle hampir 7.000 SKU, 6.000 pelanggan, dan tentunya jalur distribusinya cukup kompleks di sini ya. Di mana tantangan berikutnya tidak berhenti di situ saja, kita harus mampu untuk meningkatkan ya margin dalam hal ini ya, karena margin adalah satu tantangan tersendiri rupanya, khususnya untuk perusahaan distribusi. Oke, dan satu hal lagi yang penting di sini adalah untuk memastikan bahwa S&OP itu berjalan dengan baik adalah endorsement ya dari top manajemen. Jadi top manajemen memang harus dilibatkan dalam prosesnya. Saya juga mencatat adalah proses transparansi, ini juga penting ya di dalam proses ini supaya menjamin bahwa permasalahan itu terbuka satu sama lain. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Luis atas pemaparan yang luar biasa. Kemudian baiklah Sobat Improvement, selanjutnya kita akan mendengarkan ya paparan langsung dari pembicara berikutnya, yaitu Bapak Fisher Manalu CSCP ya. Beliau adalah Certified Supply Chain Professional dari perusahaan Aviation and Transportation Multinational Company. Baik, Pak Fisher Manalu, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Yozi. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Pak. Oke, baik Pak. Saya share screen dulu. Baik, sudah terlihat live saya, Pak? Sudah terlihat, ya. Oke, baik. Selamat pagi, rekan-rekan Sobat Improvement. Terima kasih Pak Yozi atas kesempatannya. Izin saya menyampaikan sedikit tentang sharing dengan experience saya. Topik yang saya ambil pada hari ini adalah tentang enhancing effective MRO, inventory planning and control through S&OP. Sedikit penjelasan, perkenalan tentang saya. Saya background-nya engineering ya, dari Material Biology Engineering dari ITS Surabaya. Saya lulus tahun 2007. Kemudian saya menyelesaikan pendidikan S2 MBA dari UGM tahun 2012. Untuk professional experience, saya sejak lulus sampai sekitar hampir 14 tahun itu bekerja di satu perusahaan namanya PT GMF Aero Asia. Saya bekerja di situ sejak lulus mulai dari floor ya, saya mulai dari lapangan. Kalau perawatan pesawat ini perusahaan yang bergerak dalam bidang perawatan pesawat, saya dulu kerjanya di hanggar ya sebagai production control. Di situ saya membantu project manager dalam menyelesaikan proyek perawatan sebuah pesawat yang melakukan maintenance berat ya. Biasanya range waktunya itu paling minim 3 minggu sampai bisa berbulan-bulan tergantung dari besarnya perawatan ya. Kemudian di situ saya juga mengalami beberapa kali saya bersyukur ya, saya mengalami beberapa kali mutasi ke beberapa fungsi berbeda sehingga saya bisa melihat perusahaan jadi lebih luas ya, tidak silo minded, sehingga saya bisa melihat keputusan yang diambil oleh pimpinan itu. Saya bisa pahami bahwa kenapa diambil ini, kenapa tidak pro pada fungsi saya atau unit saya, kenapa malah pro-nya ke unit yang lain, itu karena kita bisa mengalami journey yang membuat kita lebih terbuka ya. Nah, disitulah kemudian saya melihat, terutama ketika saya ditempatkan dulu di bagian procurement, dulunya saya di lapangan, setiap kali proyek perawatan pesawat, kita selalu komplain terhadap support material. Ya, ini kenapa tidak ada, kan sudah diinfo dari 3 bulan yang lalu, atau sebulan yang lalu, kenapa masih belum ada sampai ketika proyek sudah berjalan, seperti itu. Kemudian ketika saya pindah ke procurement, saya mengerti, ternyata ada yang kurang clear dari sisi demand atau perencanaan, sehingga bagian procurement pun membelinya lebih terkesan rush order ya, tidak terplan dengan baik. Nah, waktu itu saya melihat di mana ya saya bisa belajar ini lebih kompleks ya. Waktu itu saya ambil beberapa sertifikasi di supply chain ya. Ada dari ITC, kemudian yang terakhir saya ambil dari EPICS ya, atau sekarang namanya SCM ya, untuk Certified Supply Chain Professional. Ini saya baru selesai ujian tahun 2002, tapi saya sudah mengambilnya sekitar tahun 2019 ya waktu itu, 2020. Nah, di situ saya melihat bahwa ternyata ada satu missing link yang penting di
di setiap perusahaan, ya, terutama yang bergerak dalam bidang pembuatan produk atau jasa untuk memenuhi permintaan customer, yaitu perlu ada suatu forum, ya, forum dalam tanda kutip bisa resmi tidak maupun tidak resmi, yang mempertemukan banyak fungsi dalam perusahaan, ya, mulai dari orang penjualan, mulai dari orang keuangan, mulai dari orang HRD, mulai dari orang-orang dari produksi. Itu ada suatu forum bisa resmi maupun tidak resmi, bisa maya, maksudnya dalam WhatsApp group atau apapun, yang membantu kelancaran proses pemberian produk atau jasa sesuai dengan permintaan customer. Nanti kita jelaskan di belakang. Nah, kemudian tahun 2002 saya pindah ke MLC Jakarta, ya, sebagai GA and Procurement Division Head. Kemudian sejak 22 tahun lalu saya pindah ke sebuah perusahaan yang bergerak di bidang aviasi lagi, yaitu perusahaan pembuat pesawat terbang, multinational aircraft OEM yang base-nya di Amerika Serikat. Okay. Next, kenapa kita ini sedikit pengantar, kenapa kita harus melakukan maintenance. Jadi saya bawa sedikit konsep tentang entropi, ya. Entropi dalam termodinamika kita pahami bahwa ini adalah ukuran untuk ketidakteraturan dari sebuah sistem atau ukuran energi yang tidak bisa melakukan pekerjaan. Jadi gini, beberapa ahli termodinamika itu, ini ceritanya dulu mereka sempat berdiskusi bahwa dengan prinsip hukum kekanan energi, dari energi input ke output itu selalu ada selisih, ada deviasi. Ya, bisa aja energi input dimasukkan 100, tapi nanti outputnya cuma 80 yang bisa dipakai untuk menjalankan sistem. Ya, bisa karena ada gaya gesek, bisa karena ada constraint lain yang membuat tidak bisa 100% energi input itu sama dengan energi output. Tapi ada juga energi yang memang sama sekali tidak, masih belum bisa dijelaskan kenapa itu tidak bisa melakukan kerja, ya. Dalam hal ini entropi, ya, ukurannya contohnya a measure of disorder atau a measure of amount of energy that unavailable to the work. Nah, konsep ini juga sama dengan konsep perawatan sebuah sistem. Jadi kalau kita mendesain sebuah sistem, entah sistem mesin elektrik atau mesin yang pembakaran dalam, apapun itu, by design pasti kita mendesain bagus, sempurna. Tapi once kita sudah membuild up itu sistem atau itu mesin, pasti tidak pernah bisa seperfect dengan atau tidak bisa ideal seperti konsep yang kita buat waktu desain. Ya, jadi ini perlu untuk, apalagi kalau kita bekerja di bagian maintenance, ini perlu kita sampaikan ke stakeholder lain dalam perusahaan, dalam hal ini mungkin ke manajemen atau ke rekan-rekan lain dalam perusahaan, supaya mereka paham bahwa merawat sebuah sistem itu jangan pernah berpikiran untuk akan bisa sangat perfect seperti yang disampaikan oleh desain. Jadi ini contoh contoh penjelasan lebih simpelnya secara matematis, ya. Nah, ini ada selisih entropi. Jadi sebuah sistem atau mesin atau, ya, kita bilang sistem lah, ya, itu tidak akan pernah bisa seperfect dengan desain. Jadi misalnya kita sudah beli mobil dari pabrik, pasti itu sudah ada penurunan, entah dalam bentuk apapun, ya, tidak akan bisa perfect seperti yang kita anggap seperti desain. Kemudian dengan berjalannya waktu, pasti akan ada penurunan kualitas atau kinerja dari sistem. Ya, ini natural, semua sama kayak manusia. Waktu kita muda mungkin bisa berlari lebih cepat, makin tua pasti tubuh kita tidak bisa berlari secepat ketika muda dulu. Sama dengan sistem, berjalannya waktu, nggak diapa-apain pun pasti sistem itu akan menurun kinerjanya. Nah, tugas kita sebagai orang maintenance adalah memastikan bahwa kurva ini bisa kita geser ke atas, ya. Jadi kita memastikan bahwa dengan maintenance yang dilakukan itu bisa membantu sistem yang kita rawat itu kembali ke performa seperti yang diharapkan. Nah,
di kurva yang kadang kita bisa lihat, kalau kita menginginkan sebuah sistem itu perfect, akan ada lawannya, dalam hal ini cost ya. Jadi kalau kita makin menginginkan sebuah sistem itu makin sempurna, cost yang kita keluarkan juga akan makin besar. Artinya apa? Kita mesti sesuaikan dengan nature bisnis kita. Perlu nggak kita sistem yang sangat sempurna? Karena semakin kita menuntut kesempurnaan, akan semakin banyak cost yang akan keluar. Jadi akan ada constraint di situ nanti, di mana nanti orang maintenance pasti akan berhadapan dengan, atau orang engineering akan berhadapan dengan orang-orang dari fungsi lain dalam perusahaan, misalnya finance. Kenapa kita harus keluar duit segitu banyak untuk itu? Memang bakal mendatangkan customer lebih banyak. Nah, ini hal-hal yang perlu orang maintenance bisa menjelaskan bahwa, atau misalnya manajemen minta, bisa nggak itu dibikin perfect sekali seperti yang kita minta supaya customer puas? Oh bisa Pak, tapi akan ada konsekuensi cost seperti ini. Nah, komunikasi seperti inilah yang perlu disampaikan oleh orang maintenance kepada stakeholder lain dalam perusahaan supaya mereka paham bahwa ada cost yang akan keluar, ada effort yang tidak mudah jika kita menginginkan sebuah sistem itu sempurna atau perfect ya. Nah ini tipe-tipe maintenance yang tadi saya sampaikan. Natural entropy sudah ada, by design pasti akan ada penurunan. Kemudian dengan penggunaan sejalannya waktu pasti akan ada penurunan kinerja dari sistem, sehingga kita perlu melakukan yang namanya schedule maintenance ya, seperti adjusting, servicing, preventive task, regular interval ya. Nah, sistem itu sendiri pada waktunya akan ada jatuh kepada perawatan yang memang tidak tercantum dalam manual. Misalnya kita punya, contohnya kami dulu di perawatan pesawat sudah kita rawat bagus, reliable. Ada kendala lain, misalnya kendala cuaca, atau misalnya ketika pesawatnya lagi baru landing, kemudian mau berangkat lagi, tiba-tiba kesenggol sama truk kargo misalnya gitu ya, atau disenggol sama kendaraan lain di apron bandara sehingga pesawatnya tidak bisa serviceable, harus diinspeksi atau malah harus melakukan perawatan besar, misalnya strukturnya kena seperti itu. Nah, itu namanya unscheduled maintenance ya, yang membutuhkan extensive troubleshooting, mungkin sampai overhaul, dan ini tidak bisa diprediksi. Jadi ini sesuatu hal yang memang walaupun kita melakukan maintenance tetap ada kemungkinan terjadi unscheduled maintenance, yang mana pasti membutuhkan effort yang lebih besar untuk mengembalikan ke performa yang kita harapkan, entah itu dalam bentuk desain yang mendekati sempurna atau tidak. Ya. Nah ini fun facts dari maintenance ya. Tidak semua sistem itu akan jatuh pada waktu yang sama ya. Kita punya mobil A atau mobil B, modelnya sama, tapi belum tentu semuanya akan jatuh perawatan pada waktu yang sama ya, walaupun seperfect apa kita melakukan. Ya, kemudian tidak semua sistem atau komponen walaupun sama memiliki pattern untuk wear out atau failure yang sama. Nah, ini adalah sebuah studi yang dilakukan oleh ya, United Airlines ya, maskapai di Amerika Serikat, bahwa mereka mengkategorikan beberapa komponen itu dalam pesawat itu memiliki failure mode yang berbeda ya. Ada beberapa komponen atau sistem itu ketika baru dibeli atau ketika baru dipasang itu di awal langsung rusak. Ini kalau makin tinggi dia berarti ada infant mortality, berarti komponennya rusak di awal ya, komponennya rusak. Tapi berjalan waktu dia stabil, cenderung rendah. Nanti menjelang beberapa tahun kemudian, ketika udah masuk fase-fase perawatan besar, dia muncul lagi tuh kerusakan-kerusakan yang berat. Ya. Ini jumlahnya dari 4% dari total sistem atau komponen terinstal di pesawat. Kemudian ada beberapa komponen yang ketika sistem itu dijalankan atau ketika pesawat itu digunakan, awalnya nggak banyak kerusakan, tapi makin lama makin banyak, sampai akhir pada semakin tua kita pakai pesawatnya, ya semakin banyak yang rusak komponen atau part tersebut. Ya, ada yang juga kurvanya itu linear seperti ini. Ya, kalau yang tadi sebelumnya itu linear, tiba-tiba eksponensial di belakang. Nah, kemudian ada juga yang D dan E dan F itu ada juga beberapa komponen atau terinstal di pesawat itu ketika pertama kali dipakai, launching dari pabrik, dipakai oleh customer-nya, itu di awal nggak kelihatan banyak kerusakan, tapi secara eksponensial terjadi dalam waktu pendek dan kemudian konstan sampai akhir. Ya,
Atau ada juga komponen yang baru kepasang, baru kita pakai, langsung rusak, dan seterusnya akan muncul masalah terus. Ya, ini biasanya desainnya salah atau perlu perbaikan desain seperti itu. Kemudian ada juga jenis-jenis komponen yang terinstall itu, ketika awalnya dipakai sejak launching dari pabrik, kemudian diinstal di pesawat tersebut, atau pesawatnya baru kita pakai, kemudian di awal-awal dia muncul banyak kerusakan komponen. Ada beberapa komponen yang rusak, kemudian dengan berjalan waktu kita mengetahui cara merawatnya, dia lebih steady, ya, sehingga maintenance cost-nya bisa tidak terlalu berat. Nah, dihitung dari secara persentase, ya, oleh ini pendapat dari United Airlines bahwa ternyata komponen-komponen di pesawat itu, dan ini sepertinya berlaku untuk banyak sistem, ya, itu hanya sekitar 11% yang bisa berada di kurva A sampai C ini, ya, yang bisa diprediksi, ya. Dalam hal ini bisa diidentifikasi dengan melakukan perawatan rutin, dengan diservising, dengan dilakukan lubrikasi, inspeksi rutin seperti itu. Tapi sekitar 89% lainnya itu kita nggak bisa prediksi kerusakannya. Artinya gitu, ya. Jadi kita tidak bisa prediksi. Dia akan dioperate sampai gagal baru ketahuan, oh ini berarti harus kita ganti, seperti itu. Jadi unpredictable-nya itu tinggi, seperti itu. Makanya dalam beberapa maintenance program pesawat itu sekarang sudah sangat advance, ya. Dulunya ada sistem yang namanya kita mengganti secara hard time, jadi barang itu belum rusak kita udah ganti untuk mengganti. Seperti itu. Kalau sekarang enggak, lebih banyak task-nya, namanya task oriented. Kalau sebelum namanya proses oriented, untuk memastikan bahwa kita mengidentifikasi kerusakan secara dini, ya, jangan sampai gagal banget baru kita tahu. Karena itu proses perawatan sekarang itu akan banyak task yang diturunkan oleh engineering untuk memastikan bahwa kita bisa memantau pergerakan failure dari sebuah komponen atau part dalam sistem, ya. Nah, kenapa ini harus dipelajari? Kenapa ini harus diketahui oleh orang maintenance? Karena kalau Anda punya tanggung jawab untuk memastikan sebuah sistem di perusahaan Anda, entah itu mesin pabrik, entah itu mesin plumbing, penting harus punya namanya maintenance program, ya. Maintenance program ini bisa dari rekomendasi dari pabrik, dalam hal ini OEM manual, kemudian bisa dari experience atau lesson learn, jadi pengalaman Anda memakai mesin tersebut atau mesin-mesin sebelumnya, sehingga Anda bisa mengetahui, oh ternyata barang yang seperti ini akan cepat rusak di iklim tropis. Kan beberapa mesin itu dibuat di negara-negara yang subtropis, ketika dibawa ke negara kita, bisa aja di negara asalnya itu bagus-bagus saja, tapi di negara itu berbeda karena situasinya berbeda. Makanya experience dan lesson learn itu penting untuk menjadi rujukan dalam maintenance program. Dan yang terakhir itu bisa strategi. Jadi kita nggak boleh bikin maintenance program yang perfect banget tanpa memastikan bahwa perusahaan kita itu punya concern dalam hal cost misalnya. Misalnya saya mau bikin mesin pabrik kita itu benar-benar reliable sehingga saya melakukan overhaul tiap 1 tahun misalnya seperti itu. Walaupun manual pabriknya bilang bisa 2 tahun. Ya bisa sah-sah saja sepanjang perusahaan mengizinkan dalam hal ini cost-nya di-approve. Tapi kalau Anda minta terus, kan lama-lama cost-nya cukup besar, tidak efisien juga buat perusahaan. Makanya mesti hati-hati dalam membuat maintenance program, dan referensinya memang umumnya kita pakai 3 ini, ya, dari manual pabrik, dari mana barang itu atau sistem itu dibuat, kemudian dari experience atau lesson learn kita, kemudian terakhir bisnis strategi. Ini muncullah namanya maintenance program, dan saya sarankan sebaiknya jika Anda menggeluti bidang maintenance, dalam hal ini bertanggung jawab dalam maintenance sistem di perusahaan, harus punya ini. Kalau nggak punya, segera dibikin, karena ini menjadi rujukan Anda untuk menentukan budget perawatan, menentukan total inventory yang Anda butuhkan nanti untuk memastikan sistem tetap sehat seperti itu. Dan ini harus Anda sampaikan ke manajemen. Umumnya kalau kayak perusahaan-perusahaan yang kayak seperti di oil and gas atau di di aviasi, maintenance program ini masuk dalam budget tahunan yang harus di-approve oleh manajemen, supaya manajemen mengetahui bahwa oh iya, ini angka yang harus ini adalah program yang kita jalankan untuk memastikan aset kita berjalan dengan baik, bisa menghasilkan revenue buat perusahaan, dan kita juga bisa membudgetkan berapa anggaran perawatan yang dibutuhkan. Ya, ini contoh sedikit penjelasan mengenai bagaimana dari maintenance program itu
muncul menjadi material planning ya, dari maintenance program, kemudian turunannya adalah maintenance schedule and package, kemudian maintenance task. Dalam setiap maintenance task itu, ini saya kasih contoh di bawah ini, maintenance task untuk pesawat terbang ya, ada intervalnya tiap 6 tahun atau 18.000 flight cycle, kemudian di sebelah kanan itu ada task deskripsinya ya, ada main hours yang dibutuhkan berapa, kemudian di sebelah kanan itu ada apa sih yang harus dilakukan dalam maintenance program itu. Nah, biasanya dalam sebuah maintenance task itu akan akan membagi resource-nya itu terhadap man yang dibutuhkan, yaitu man hours need atau specific skill yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nanti ini ujungnya pasti kebutuhannya untuk orang HRD, untuk development orang ya. Kemudian untuk material, komponen spare yang dibutuhkan apa, expendable materialsnya itu apa, ini nanti menjadi item yang dikelola di inventory. Kemudian untuk fasilitas yang dibutuhkan untuk melakukan proses perawatan, toolsnya apa, equipment-nya apa, ini juga masuk dalam item yang dikontrol dalam inventory. Ya, ini sedikit overview tentang material untuk MRO ya. Jadi material planning untuk MRO itu harus memastikan bahwa kita bisa mengidentifikasi material yang dibutuhkan sesuai dengan proses forecast sehingga inventory-nya itu fit dengan proses forecast. Jadi key performance yang kita mesti pastikan pertama adalah kita mesti tahu service level yang dibutuhkan oleh perusahaan kita atau yang ditetapkan oleh perusahaan kita untuk memenuhi permintaan customer. Kemudian, nah ini cukup jauh sebenarnya, orang dari material manajemen inventory itu tahu apa tentang service level customer. Nah nanti jembatannya itu ada di belakang. Kenapa kita butuh SNOP? Ya. Kemudian dari sisi key performance 2 yang harus dipastikan oleh orang-orang dari material manajemen adalah inventory turnover. Ya. Semakin tinggi inventory turnover, semakin bagus. Ya. Walaupun kita bisa memahami bahwa ada item-item yang memang kita sudah siapkan dengan baik, tapi dalam prakteknya itu bisa aja tidak terpakai. Itu normal ya, hampir semua industri seperti itu. Tapi bagaimana Anda meminimasinya itu? Nah, itu pentingnya kita harus punya alignment dengan unit-unit lain dalam perusahaan. Jadi tidak boleh silo minded antara orang dari orang inventory dengan orang-orang produksi atau dengan orang-orang dari sales ya, karena kita berada dalam sebuah organisasi yang mana butuh sinergi dari banyak fungsi ya. Jadi ini adalah hal yang sangat penting diketahui oleh orang-orang yang berada di material planning. Dia mesti paham service level yang dibutuhkan oleh perusahaan kepada customer, kemudian dia harus memastikan bahwa inventory-nya tetap bagus ya. Nah, gimana cara ngelola MRO inventory ya, dalam hal ini materi-materi untuk perawatan? Ada beberapa ilmu yang bisa dipakai ya. Umumnya kami dulu pakai Krajin Matrix seperti ini. Jadi kalau Anda punya 1000 item, 100 item, mau 100.000 item material yang dikontrol dalam inventory, cobalah untuk klasifikasikan dengan beberapa klasifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda. Ini adalah contoh generik sebenarnya, tidak bisa berlaku untuk semua, tapi layak dijadikan referensi ya. Jadi bagilah materi-materi yang ada di inventory itu ke beberapa bagian. Dalam hal ini misalnya kalau kita lihat ini yang sebelah kiri bawah namanya itu non critical item. Ini adalah barang-barang yang harganya murah, dilihat di sumbu X ini profit impact-nya rendah. Tapi suppliernya juga rendah. Dalam artian barang ini barang-barang yang di pasaran banyak, umum, gampang dicari seperti itu. Nah, ini adalah item-item non-critical items. Ini biasanya nanti Anda punya strategi sendiri untuk pengadaannya. Apakah Anda bikin kontrak payung dengan supplier Anda, atau Anda cukup kasih keleluasan kepada orang produksi. Udah, ini kamu beli sendiri, kamu bikin budget untuk membeli barang-barang seperti ini karena tidak terlalu kritikal. Ya. Kemudian yang kedua adalah leverage items. Ya. Ini adalah barang-barang yang secara suppliernya itu tidak tinggi, artinya penyedianya banyak, tapi secara profit impact besar, dalam artian membutuhkan cost yang besar untuk mengadakan. Contohnya kalau kami dulu di perawatan adalah ini nih, oli. Ya, kalau kami dulu di perawatan pesawat itu, oli pesawat itu tiap malam pasti di top up. Ya, habis terbang 1 hari pasti di top up. Memang secara satuan nggak terlalu mahal ya, tapi kalau kita punya 100 pesawat,
tiap malam harus diisi oli, dihitung-hitung setahun biayanya besar juga. Nah, ini adalah item-item leverage ya. Jadi ini secara supplier mungkin banyak yang bisa supply, jadi risiko tidak terlalu banyak, tapi secara profit impact cukup besar. Nah, ini Anda harus kategorikan sebagai item leverage, yang mana skema pengadaannya juga harus hati-hati. Entah Anda punya, jadi kalau dalam hal ini kalau kita bisa bilang, item-item leverage ini Anda punya power lebih tinggi daripada supplier, ya, karena satu, barang ini penyediaannya banyak, tapi Anda punya power karena Anda akan beli dalam partai besar. Nah, Anda bisa minta diskon kah, atau Anda minta consignment, sehingga Anda tidak perlu nyetok banyak inventory, tapi bisa minta sesuai dengan kebutuhan Anda kapanpun. Nah, ini adalah item-item leverage yang Anda harus pastikan bahwa Anda punya klasifikasi ini, Anda mengklasifikasikan barang-barang itu ke item-item ini. Nah, kemudian yang kiri atas namanya bottleneck items. Ini adalah barang-barang yang suppliernya tinggi, ya, tapi harganya mungkin tidak terlalu mahal, ya. Ini contohnya kayak mesin-mesin genset, atau ini EPU. Ini mesin kecil ada di buntut pesawat itu. Biasanya kalau kita naik pesawat, mesin belum nyala, tapi AC-nya udah dingin, biasanya itu sudah dinyalakan EPU, ya, seperti itu. Nah, ini adalah item-item yang harganya mungkin tidak terlalu mahal dalam tanda kutip, tapi suppliernya dikit atau barangnya langka di pasaran, ya. Contohnya kalau kayak perusahaan-perusahaan komputer, itu membuat komputer itu barang-barang yang kayak charger untuk laptop, itu masuk barang-barang yang suppliernya tinggi karena pembuatnya mungkin tidak banyak, tapi harganya tidak terlalu mahal. Nah, ini adalah item-item yang di bottleneck items. Yang terakhir yang paling kanan, strategic items. Ini adalah barang-barang yang sudah harganya mahal, berdampak besar pada keuangan perusahaan, juga suppliernya tinggi, penyediaan tidak banyak. Contohnya mesin-mesin CNC atau barang-barang di mesin CNC terutama, ya, yang harganya mahal. Atau kalau kami dulu mesin pesawat, ya. Ini barang yang mahal. Ibaratnya kalau ini tidak ada di inventory, terjadi sesuatu, pasti manajemen Anda bisa guling-guling gitu, karena akan berdampak besar pada bisnisnya. Bisa terjadi kehilangan pasar yang cukup besar, bisa ditinggal customer, seperti itu. Jadi ini item-item yang perlu kita perhatikan dalam penentuan kategori inventory yang kita punya, ya. Nah, tadi saya sampaikan di awal kenapa kita orang material manajemen mesti mengetahui setinggi apa sih service level yang dilakukan oleh perusahaan kepada customer. Karena ini, ya, ini kita bisa di gambar ini supply chain management flow. Jadi supply chain itu ada 4 flow yang mesti dijaga, ya. Yang pertama itu adalah alur uang, ya. Contoh yang paling bawah ini primary cash flow. Jadi setiap barang yang kita sudah beli itu pasti ada aluran cash yang berjalan dari customer membayar ke produser, kemudian produser membayar ke supplier, seperti itu, ya. Kemudian ada primary product flow. Jadi ada permintaan customer dari supplier mengirim barang ke produser, produser membuat barang kemudian dikirim ke customer. Kemudian ada reverse product flow. Jadi barang yang mungkin ada komplain dari customer, kita kembalikan ke produser, kemudian kembali ke supplier jika memang kerusakan itu karena produk yang dibuat oleh supplier. Dan yang terakhir itu information flow. Information flow ini dua arah. Dua arah dalam artian bahwa kedua belah pihak dari sisi demand maupun dari sisi supply itu bisa saling komunikasi lewat jalur apapun, ya, entah di cover dalam sebuah pertemuan rutin, di cover dalam sistem, dalam hal ini pakai ERP, di mana nge-link ke supplier atau nge-link ke customer, seperti itu. Jadi ini adalah flow yang mesti dijaga kalau Anda menjalankan supply chain management, ya. 4 flow ini yang mesti dijaga, dan disinilah fungsi SNOP itu berjalan, ya. Kemudian material supplier itu capable untuk memenuhi permintaan kita. Kita juga mesti memastikan subcon itu capable dan punya kapasitas yang cukup untuk memenuhi permintaan produser. Kemudian dari supply side kita mesti identifikasi procurement lead time. Siapa tahu barang yang kita beli itu langka atau lokasinya jauh dari pabrik kita. Kemudian memastikan bahwa warehouse kita cukup untuk menampung semua barang yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan customer. Kemudian dari demand side, mereka akan menyampaikan informasi tentang forecasting.
kemudian mengidentifikasi dan memastikan firm order. Bisa aja, kita mau ada project nih, mau kedatangan project A, B, C, D, ternyata yang pasti cuma A, B, dan C tidak. Tapi kalau semua disampaikan itu ke belakang, ke produser sampai ke supplier, kita dari produser bilang, kami butuh barang B dan C. Ternyata ketika jalannya waktu, ternyata yang valid cuma A, B dan C masih tentatif. Nah, ini penting untuk di-ensure firm order itu yang mana yang masih tentatif atau incoming, seperti itu. Kemudian memastikan faktor-faktor yang akan mempengaruhi demand. Misalnya, contohnya kayak tadi disampaikan oleh Pak Louis, semasa COVID pandemik udah pasti permintaan turun. Ya, kemudian karena banyak orang menahan uangnya, banyak orang tidak bepergian, banyak bisnis yang turun, dalam artian secara operasional turun. Ya, paling hanya kesehatan atau sejenisnya yang tetap beroperasi maksimal seperti itu, maka lebih maksimal dari biasanya. Tapi once COVID sudah mulai bisa dikelola oleh banyak negara, kemudian sekarang orang mulai berbisnis kembali, orang mulai bepergian. Nah, ini dari sisi demand kan sudah tahu, ini bakal ada permintaan besar nih, karena ini sudah dibuka, ini sudah longgar. Akhirnya ini adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi demand. Orang yang di belakang sana dari sisi inventory segala macam itu mesti terinformasi dengan jelas dari teman-teman dari demand side seperti itu. Kemudian, nah ini tadi dari demand side harus menyampaikan ke belakang itu, dalam hal ini ke produser itu, seberapa tinggi customer service level yang akan kita penuhi kepada customer atau kita berikan kepada customer kita. Nah, apa benefitnya mempunyai S&OP di organisasi Anda? Nah, ini tadi disampaikan juga sama Pak Lois ya, ada beberapa framework ya. Ini contoh frameworknya ya, demand review, supply review, pre-S&OP meeting, sampai executive S&OP meeting. Anda boleh pakai semua, Anda boleh cuma pakai sebagian, tergantung dari model bisnis perusahaan Anda. Ya, tapi yang jelas harus ada sebuah forum atau sebuah mekanisme yang mengatur pertemuan antara banyak stakeholder dalam perusahaan. Umumnya dari perusahaan itu adanya itu munculnya pembahasan ketika pembahasan KPI. Nah, tiap bulan itu ada pembahasan KPI, berapa penjualan kita, ada kendala apa seperti itu. Tapi itu lebih sifatnya general terhadap performa perusahaan. Sementara untuk S&OP itu lebih fokus pada apa yang menjadi core dari perusahaan, dalam artian itu bisnisnya Anda seperti apa, berapa yang nanti Anda harus deliver ke customer, dan ini adalah day-to-day basis yang dilakukan oleh perusahaan, gitulah. Nah, kalau dalam teori yang ada di buku EPIC seperti itu, ini dilakukan tiap sebulan sekali. Minggu pertama membahas demand review, jadi orang sales itu mereview kira-kira demand dari customer seperti apa. Kemudian nanti akan ada pembahasan supply review, jadi ketemu sama orang produksi atau orang-orang perencanaan produksi, memastikan bahwa bulan depan kita atau tahun depan kita akan ada seperti ini. Kemudian nanti akan ketemu lagi di pre-S&OP meeting. Ini ketemu sama orang finance. Kita mau ada project A, B, C, D, membutuhkan material D, E, F, membutuhkan duit sebesar ini. Nah, itu ketemu sama orang finance. Orang finance bilang, kita nggak punya duit segitu banyak, atau dia bilang, kita punya duit tapi harus minjem ke bank. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini ketemu nih pihak-pihak yang punya kepentingan yang sama untuk ke perusahaan, tapi mereka belum bisa memutuskan misalnya. Nah, akhirnya nanti ini dibawalah ke eksekutif S&OP. Dalam hal ini CEO perusahaan akan memutuskan, oke, itu dijalankan proyek A dan B, C nggak usah. Kalau uangnya kurang, silakan orang finance pinjam ke bank, nanti saya approve. Seperti itu. Jadi ini adalah sifatnya operasional, tapi mempertemukan pihak-pihak yang punya kepentingan dalam memastikan bahwa bisnis plan kita itu jalan seperti itu. Kalau cuma dibahas dalam KPI meeting tiap bulan, umumnya KPI meeting itu kan setiap fungsi itu punya KPI masing-masing ya. Dalam artian mereka akan jaga dapur masing-masing. Orang finance akan mengamankan karena dia mungkin punya KPI-KPI yang berkaitan dengan keuangan, memastikan harus ada cash tersimpan di perusahaan, kemudian memastikan profitable perusahaan. Orang sales pasti punya mindset, saya harus memastikan memenuhi target penjualan seperti itu. Kemudian orang produksi mungkin punya mindset, saya memastikan bahwa budget maintenance saya tidak, budget untuk operasional itu tidak melebihi target yang ditetapkan perusahaan. Nah, dalam meeting KPI itu umumnya pasti akan menjaga dapur masing-masing, sehingga akan ada muncul informasi-informasi yang tidak disampaikan untuk memastikan bahwa masing-masing fungsi itu tetap hijau,
di perusahaan juga KPI-nya hijau. Nah, kalau cascading KPI-nya dari korporat sampai ke dari korporat sampai ke bisnis unit sampai ke perusahaan itu bagus, nggak masalah. Tapi kan faktanya nggak bisa seideal itu. Dimanapun KPI cascading itu tidak bisa sangat-sangat sempurna seperti itu. Dan ini cenderung makanya ada beberapa case dulu, ya ada di beberapa teman-teman saya juga sharing, KPI-nya hijau tapi KPI perusahaannya merah. Kenapa? Karena masing-masing jaga dapur masing-masing gitu. Tidak saling terbuka karena memastikan bahwa kinerja dia sebagai profesional atau sebagai unit itu tetap bagus. Bahwa terjadi kejelekan perusahaan itu bukan karena saya tapi karena yang lain. Itu umum terjadi dalam diskusi-diskusi kenapa cascading KPI itu tidak bisa rapi. Tapi kalau SNOP ini kaitannya sama operasional, sama nyawanya perusahaan. Jadi nggak ada urusan sama KPI pribadi, tapi gimana semua orang dalam perusahaan itu, mau Anda orang keuangan, mau Anda orang HR, mau Anda orang produksi, itu punya mindset yang sama menggolkan rencana bisnis perusahaan. Ini enaknya SNOP. Jadi kalau misalnya perusahaan Anda sampai sekarang tidak punya model seperti ini, ada baiknya coba diusulkan untuk Anda, karena itu penting untuk memastikan bahwa nyawa dari perusahaan Anda dalam hal ini memberikan produk atau jasa kepada customer itu benar-benar mendapat support dari semua fungsi, ya seperti itu. Nah, ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam managing MR inventory. Pertama, harus align dengan maintenance program. Dalam hal ini, Anda harus memanage min-max sesuai dengan maintenance schedule. Kalau Anda dibilang perawatan, kalau Anda bukan di perawatan juga sama, Anda harus mengelola min-max. Ya. Kemudian, secara regular melakukan stock review dan mengevaluasi. Ya. Hati-hati untuk barang-barang yang punya expired date, itu benar-benar harus di-maintain dengan baik. Kalau Anda barangnya masih dikit, mungkin masih bisa dikelola dengan manual, tapi kalau barangnya sudah banyak, SKU-nya mungkin sudah ribuan, ya mau nggak mau Anda harus investasi untuk ERP atau software tertentu yang memastikan bahwa Anda bisa mengelola semuanya dengan teratur. Ya, kemudian yang kedua itu harus ada alignment dengan supply chain stakeholder, dalam hal ini dengan other function dalam perusahaan, finance, engineering ini perlu. Misalnya Anda punya sistem yang sering rusak ya, dari manual bilangnya ini diganti tiap kali kerusakan A, kamu harus ganti barang C. Nah, Anda dengan perjalanan waktu kan melihat, oh ini kalau rusak A, ini nanti butuh barang C. Kalau rusak A, pasti butuh barang C. Seperti itu. Nah, ini perlu Anda sampaikan ke orang engineering, dalam hal ini yang melakukan evaluasi terhadap kinerja mesin atau sistem. Apakah ada improvement yang bisa kita lakukan di kemudian hari? Atau bisa berkomunikasi dengan pembuat sistem tersebut, pembuat barang tersebut. Contohnya kalau kami dulu di pesawat udara itu, pesawat kan terbuat dari banyak komponen ya. Ada komponen tertentu, itu pasti bukan pembuat pesawat yang bikin. Misalnya Anda bilang Boeing atau Airbus, pasti ada komponen yang hampir semua komponen itu tidak semua dia bikin. Mirip kayak bengkel mobil. Mungkin mesinnya buatan GE atau buatan Rolls-Royce, kemudian landing gear-nya buatan Safran, seperti itu ya. Atau ada beberapa komponen buatan Honeywell. Nah, ada beberapa komponen ini yang mungkin secara manual bilang, ini rusaknya 3 tahun sekali. Ini diganti tiap 3 tahun sekali. Tapi berjalan waktu, dalam waktu 1 tahun udah rusak punya Anda. Sementara yang lain enggak. Nah ini perlu pelajari. Kenapa sampai begini? Kalau orang maintenance, orang di lapangan itu pasti manual bilang ganti, saya ganti. Tapi engineering itu harus melakukan review lagi. Itu kenapa rusaknya sebelum waktunya? Ya, dia akan menghubungi pabrikan. Ini saya punya masalah begini, barang ini di manual bilangnya 3 tahun sekali baru rusak, atau 3 tahun baru diganti. Kenapa di saya 1 tahun udah rusak? Nanti dia akan minta data. Kamu ngerawatnya gimana? Ini saya sampaikan perawatan yang kita lakukan, recordnya sampaikan. Nanti akan ada review dari mereka. Apakah ada solusi tambahan yang membuat supaya barang kita lebih reliable? Atau misalnya bisa terjadi berbeda. Ada barang yang manual bilangnya itu Anda harus ganti tiap 3 tahun sekali. Tapi berjalannya waktu Anda lihat setelah 3 tahun ketika Anda ganti, Anda cek barangnya, ini masih bagus. Kemudian Anda cek barang Anda yang kedua, untuk mesin Anda yang kedua, sama. 3 tahun diganti, barangnya masih bagus. Secara visual masih bagus, secara kinerja masih bagus. Nah, ini Anda bisa propose nih ke pabrikan. Ini punya saya, sesuai manual bilang 3 tahun sekali harus ganti. Tapi kalau saya lihat, ini kayaknya bisa sampai 4 tahun atau 5 tahun. Bisa nggak kami, namanya dieskalasi, bisa nggak kami eskalasi ini menjadi 5 tahun sekali?
Nah, nanti pabrikan akan mereview dan akan memberi masukan. Oh, boleh tuh 5 tahun sekali, kan lumayan. Dari 3 tahun ke 5 tahun Anda mengurangi maintenance cost. Nah, itu hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang-orang engineering, dan dalam hal ini orang-orang yang berada di bagian perawatan di lapangan itu mesti ada komunikasi rutin dengan orang engineering, entah dalam bentuk forum komunikasi antara orang produksi dengan engineering atau apapun itu harus ada supaya memastikan bahwa sampai berjalan waktu ke depan Anda bisa melakukan pekerjaan itu dengan lebih efisien. Ya. Jadi perlu ada alignment dengan sebutan stakeholder, bisa dengan supplier atau external party seperti tadi saya sampaikan, kita dengan pabrikan atau misalnya setpointnya kita. Kemudian yang terakhir, kita harus memastikan pengadaan kita efektif, ya. Jadi menemukan the right source, seperti tadi saya gambarkan ada kurva Krajcik tadi. Kemudian kita juga harus invest in long-term partnership, terutama untuk barang-barang yang secara price itu mahal dan juga secara jumlah supplier yang bisa menyediakan itu cuma sedikit atau terbatas. Oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman, sobat-sobat improvement. Jika ada pertanyaan, nanti akan ada sesi tertentu untuk tanya jawab. Demikian Pak Yozi, presentasi dari saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Fisher atas penjelasannya tadi yang sangat memberikan inspirasi bagi kita sekalian ya. Meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengendalian MRO inventory dapat dilakukan melalui proses SNOP guna mengantisipasi adanya gangguan masa mendatang ya. Oke, beberapa catatan yang kami dapatkan tadi dari paparan Pak Fisher. Yang pertama adalah bagaimana peran penting SNOP membalance antara demand dan supply ya. Yang pertama kita melihat kalau dari sisi demand adalah strategi service level yang ditetapkan top management. Di samping itu di sisi lain adalah bagaimana tentunya kita ingin mengoptimalkan inventory melalui perputaran inventory atau inventory turnover yang optimal. Untuk dapat menjalankan proses SNOP, dibutuhkan suatu proses alignment melibatkan berbagai macam fungsi yang terlibat di dalamnya. Satu hal juga yang saya catat adalah bagaimana kita di dalam mendesain proses SNOP itu disesuaikan dengan bisnis proses kita masing-masing ya. Jadi sama halnya tadi dengan paparan sebelumnya bahwa penting sekali bahwa proses ini diawali mungkin dari yang sederhana mungkin. Setelah bisnis kita mungkin berkembang, kita bisa lebih tingkatkan lagi proses daripada SNOP itu sendiri. Kemudian tantangan berikutnya juga dalam hal bagaimana mengalign KPI yang karena proses SNOP ini melibatkan berbagai macam fungsi atau departemen. Jangan sampai KPI-nya baik di bawah tetapi korporasi tidak bagus KPI-nya. Nah, ini adalah perlu semacam alignment ya, kesepakatan KPI apa yang akan diambil untuk SNOP. Baik, sekali lagi terima kasih atas paparannya tadi Pak Fisher Manalu. Oke, baik Sobat Improvement. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab ya. Cukup banyak pertanyaan yang masuk. Kami akan mencoba memilih beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Kami mengingatkan juga kepada Sobat Improvement yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur Q&A yang sudah kami siapkan ya. Formatnya adalah nama, perusahaan, dan pertanyaannya. Namun sebelum itu, Sobat Improvement, izinkan kami menyampaikan beberapa hal penting terkait beberapa upcoming PKM Consultant Training ya. Di sini kita ada beberapa rencana training di bulan Maret, April, Mei, sampai dengan Juni ya. Dan ada spesial diskon ya untuk upcoming public training sebagaimana yang tertera di slide kami ini. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini ya Sobat Improvement untuk partisipasi dalam next upcoming public training. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa kami juga memiliki rencana untuk mengadakan training terkait dengan APIC Certification Program yang mana dalam hal ini adalah CSCP, Certified Supply Chain Professional, kemudian CPIM, Certified in Planning and Inventory Management, dan juga CLTD atau Certified in Logistic Transportation in Distribution. Baik, Sobat Improvement, kita akan segera mulai untuk sesi tanya jawabnya. Saya akan membacakan pertanyaan pertama.
Pertanyaan pertama ini datang dari Pak Rizky Ari Prasetyo. Sepertinya mirip-mirip ya dengan Pak Ali Murtadlo dari PT2 Kelinci. Mungkin secara umum saya bacakan saja ya. Pertanyaan Pak Rizky terkait dengan bagaimana caranya mencairkan produk yang overstock karena efek pandemi. Sementara pertanyaan yang mirip-mirip ya dari Pak Ali Murtadlo, PT2 Kelinci, kalau boleh tahu saat masa pandemi selesai dan inventory jadi menumpuk, kita boleh tahu nilai stoknya di angka berapa dari normalnya. Ya. Dan strategi S&OP-nya apa yang diterapkan untuk mencairkan stok tersebut. Mungkin bisa dimulai dulu dengan Pak Louis, mungkin setelah itu dilanjutkan dengan Pak Fisher. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Yozi. Ya, saya lihat juga ini dari Pak Rizky dan Pak Ali ya, berarti untuk pertanyaannya. Ya, memang untuk yang overstock karena pandemik, ini diskusi yang hangat. Karena walaupun pandemi sudah 3 tahun, tapi sampai sekarang banyak perusahaan masih merasakan. Saya mesti akui bahwa saya sampai sekarang juga masih merasakan. Jadi satu yang perlu dipahami menurut pandangan saya adalah tentang new normal, tentang demand. Ke depan ini apakah demand-nya ini tetap sama atau sudah berbeda sama sekali? Apakah new normal ini sangat berbeda jauh dengan yang sebelumnya? Contoh case yang saya pelajari adalah misalnya tentang masker ya. Di sini rekan-rekan mungkin ingat sekali, dulu harganya kita beli cuma 10.000, 20.000, kemarin itu bisa sampai harga 200.000, 300.000 udah beli satu box isi 50 pieces. Ketika sekarang sudah banyak ini masker, sekarang saya yakin rekan-rekan karena sudah ada pelonggaran PPKM dan juga rekan-rekan semua sudah mobilitasnya tinggi, yaitu demand-nya turun drastis. Kalau ditanya bagaimana cara untuk flush out, memang sangat challenging ini. Karena faktanya adalah tidak ada yang mau pakai lagi gitu, di mana benar-benar hilang drastis gitu. Nah, untuk produk-produk yang seperti ini, mau tidak mau akhirnya perusahaan berpikir dua nih. Apakah ingin untuk flash out dengan diskon, jadi diskon setinggi-tingginya, atau perusahaan lebih rela akhirnya ya sudah kalau gitu mending di scrap saja, di off, kemudian ada biaya pemusnahan. Untuk yang kategori produk yang memang seperti saya sebutkan untuk masker, itu kelihatannya udah nggak ada jalan lain tuh. Itu perusahaan harus admit bahwa kalau udah harga udah nggak masuk akal, antara jual rugi atau akhirnya di scrap gitu. Tapi untuk produk-produk misalnya seperti multivitamin atau produk-produk consumer goods yang misalnya habis pakai, itu masih sedikit ada harapan. Jadi dari teknik sales ada yang seperti cross-selling, misalnya akhirnya bandit dengan produk-produk yang sekarang jadi lebih laku. Contohnya, sekarang di masa pandemik, orang-orang udah lepas masker. Nah, biasanya ibu-ibu ini udah mulai berdandan nih, udah mulai kosmetik, lipstick. Jadi kalau rekan-rekan lihat, sekarang spending itu lari ke kosmetik, ke skincare, karena mereka mau tampil cantik, ganteng di masa pandemik. Nah, kita bisa cross-sell. Artinya bagaimana produk kita banding dengan yang fast moving yang akhirnya naik lagi di mana picking up itu supaya untuk bisa memflash out begitu. Jadi memang harus dilihat terhadap produknya nature seperti apa. Apakah tadi seperti Pak Fisher juga sampaikan apakah ini ada pengaruh shelf life atau shelf life-nya panjang atau pendek, dan kita memang harus sering-sering melihat ke lapangan. Jadi tidak ada teori yang baku nih, ini harus benar-benar lari ke lapangan, cek benar konsumer ini sekarang larinya kemana, setelah kita tahu di mana, kita apply strategi untuk bisa memflash out. Begitu kira-kira dari saya, Pak Yosi. Ya, terima kasih Pak Luis. Silakan dilanjutkan Pak Fisher untuk pertanyaannya. Ya, nah, ini juga salah satu tujuannya S&OP ya, karena di S&OP itu kan bukan cuma orang sales yang ngomong ke belakang, tapi orang inventory juga bisa ngomong ke depan nih. Kita masih punya stok segini banyak, ini mau diapain? Itu pertanyaan paling basic itu biasanya orang-orang dari inventory itu ke manajemen. Nanti disitulah tadi sama seperti Pak Louis, tidak ada teori yang paling pas untuk ini, tapi setiap perusahaan pasti punya insight bagaimana menyelesaikan masalah di perusahaannya. Disitulah tujuan S&OP, kita ketemu sama orang sales bisa kasih masukan. Oh, kita buat produk seperti ini aja, atau tadi seperti bilang Pak Louis, kita kasih diskon atau cross selling seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi kasus yang dibahas di S&OP. Jadi bukan melulu kita memenuhi target penjualan. Dan ya, saya kalau jadi orang inventory, dulu ketika beli pasti ada dasarnya. Beli barang sekian banyak karena sales bilang mau jual segini.
Oke, kita beli, kemudian sekarang mentok, nggak kejual karena ada shifting di market ya, seperti itu. Nah, kita sebagai inventory kan pasti punya reason kenapa dulu membeli barang segitu banyak, dan ternyata bisnis berubah, tidak bisa orang inventory memikirkan itu sendiri, karena alasan Anda dulu membeli itu, menyetok itu ada rujukannya, kecuali ini Anda nyetok barang tanpa ngomong-ngomong sama sales, itu udah salah lah. Tapi di SNOP itu adalah diskusi-diskusi yang muncul seperti itu. Jadi tidak melulu dari apa namanya dari orang penjualan meminta ke belakang, tapi dari belakang juga orang produksi, orang inventory itu bisa ngomong ke depan, kita punya cash begini di belakang. Gitu. Kenapa? Orang inventory pasti punya target tuh. Inventory yang mesti turun, pasti itu targetnya tuh orang inventory di mana-mana itu ditanamkan oleh manajemen. Tapi kan dia punya alasan kenapa menyetok segitu banyak. Nah, disinilah ada jembatan komunikasi antara banyak fungsi dalam perusahaan, akan seperti apa ini inventory yang cukup besar. Jadi, kalau misalnya Bapak orang inventory kemudian ketempuhan inventory cukup gede, ya nggak bisa Bapak mikir itu sendiri, Bapak mesti ngomong ke stakeholder lain, di SNOP lah itu bahannya. Karena kalau Anda cuma ngomong sama orang sales, dia akan bilang, ya itu kan kita punya rencana dulu, ya kalau sekarang lu pikir sendiri deh, biasanya ngomong gitu tuh. Tapi kalau di SNOP, ada eksekutif di situ, ada pengambil keputusan perusahaan di situ yang bisa mengambil jalan tengah yang paling baik untuk semua pihak dalam perusahaan. Itu demikian Pak Yosi, kira-kira tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Fisher Manalu atas penjelasannya tadi yang komprehensif. Mungkin saya lanjutkan lagi ya, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Saya akan coba pilih beberapa pertanyaan di sini. Ada pertanyaan dari Pak Ifat Arifian. Ya, izin saya membacakannya. Pertanyaan untuk Pak Fisher. Bagaimana menentukan level minimum dan maksimum inventory yang paling direkomendasikan? Oke, baik. Terima kasih Pak. Ini pertama tadi kita kategorisasi dulu inventory-nya ya. Jadi kalau misalnya barangnya itu banyak di pasar, banyak penyediaannya, harganya tidak mahal. Tadi kita bilang itu barang routine items. Nggak usah stok banyak-banyak Pak. Kalau boleh stoknya sedikit saja, karena itu gampang Anda mendapatkan dan kapanpun Anda bisa ambil. Tapi kalau untuk barang-barang yang sifatnya makin ke kurva itu dia makin ke kanan atas, dalam hal ini statistik, itu mau nggak mau Bapak harus stok, walaupun harganya mahal. Ya, kalaupun harganya mahal, Anda nggak bisa nyetok karena keterbatasan dana, Anda harus punya partner yang suatu waktu Anda bisa panggil untuk menyuplai barang itu. Mungkin harus ada agreement khusus untuk itu, tapi mesti bisa memang dikategorikan bahwa barang itu benar-benar kritikal untuk kelangsungan bisnis perusahaan. Jadi berapa persen kita harus taruh, berapa banyak itu tergantung dari nilai dan seberapa langka barang itu. Biasanya kita pegangnya itu, semakin banyak barangnya di pasar, tidak langka, harganya nggak mahal, saya cenderung nggak mau nyetok banyak-banyak. Tapi kalau barangnya itu jarang di pasar, saya harus nyetok dalam jumlah yang memang aman untuk level kebutuhan perusahaan. Itu demikian Pak Yosi, penjelasan dari saya. Oke, terima kasih Pak Luis. Selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan khusus buat Pak Luis di sini. Salah satu main issue, ini pertanyaan dari Pak Abi Wafa. Cuman sayangnya kami tak tahu ya ini perusahaannya siapa. Salah satu main issue dari supply chain adalah inventory yang tidak bergerak. Ada dua pertanyaan. Rata-rata inventory turnover di industri FMCG dan farmasi idealnya berapa? Kemudian dalam industri FMCG dan farmasi, saat inventory yang shelf life-nya sudah mendekati expired, apakah ada solusi lain selain diproses scrap gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Abi. Ini menarik sekali nih, kita bicara tentang inventory turnover. Izinkan saya menjelaskannya lewat satu KPI, yaitu Days of Inventory ya, turnover. Umumnya Pak, fast moving consumer goods dan farmasi ini sesuatu yang beda sekali Pak. Jadi fast moving consumer goods itu jauh-jauh lebih cepat daripada dunia farmasi. Kenapa? Karena kalau fast moving consumer goods, orang iklan biasa langsung beli Pak. Tapi kalau farmasi, rasanya nggak bisa tiba-tiba orang yang kanker gitu beli semua gitu, itu nggak bisa. Jadi emang incentive-nya bukan tentang diskon, tentang iklan gitu. Jadi kalau inventory turnover untuk fast moving consumer goods, rata-rata itu hitungannya minggu Pak. Ada yang saya tahu contohnya misalnya best practice yang tadi saya infokan di Coca-Cola. Coca-Cola itu
best practice itu di angka 2 minggu, Pak, inventory turnover ya. Lebih dari itu, gudangnya meledak, Pak, sama Coca-Cola. Karena bulky dan kita ngomongin kilo juta liter ya, benar-benar juta-jutaan liter gitu. Udah nggak cuma juta, tapi kilo juta liter gitu. Benar-benar luar biasa sekali, volume tinggi. Itu di FMCG. Ada yang ranging dari 2 minggu, kemudian ada beberapa dulu company saya di Unilever itu target di antara 3 sampai 4 minggu itu. Di situ paling maksimal. Untuk farmasi sedikit lebih lama lagi, Pak. Jadi paling tidak kalau saya lihat dijaga untuk level industrinya di angka 1,5 bulan, 45 hari itu bisa. Kemudian kalau ditambah dengan distributornya, itu juga another 45 days. Jadi kalau total stok di distributor dan di factory, di pabrik, umumnya maksimal di angka 3 bulan itu sebagai rule of thumb untuk inventory turnover. Terus kemudian yang kedua, saat inventory yang shelf life-nya sudah mendekati expired. Nah ini menarik nih Pak. S&OP itu Pak, ngomongnya bukan panik ketika barang udah mau expired. Seharusnya S&OP itu dari awal sudah tahu mana produk yang akan mendekati expired, jauh sebelum dia mendekati expired. Ketika kita bicara tentang rolling forecast, di angka 12 bulan, paling tidak minimal ya, untuk horizon dari S&OP, itu per bulannya ketika di-review rolling forecast, akan kelihatan mana antara forecast dan aktual itu yang tidak match. Ketika konsisten terus forecast terlalu optimis, kemudian ternyata aktualnya tidak sampai, itu sudah alert. Nah, dari awal, saya lebih senang bicara dengan komersial bahwa yuk lebih baik kita flush out dan kita pikirkan jauh-jauh hari sebelum kita expired. Kenapa? Kalau mendekati expired, Bapak cost untuk flush out itu akan lebih besar. Diskon harus lebih dalam. Harus cari-cari, mungkin harus ngobrol dengan distributor atau outlet, mohon-mohon supaya tolong dong untuk dibeli, no retur lagi gitu. Akan lebih sulit ke belakangnya. Belum lagi kalau ternyata ada operation issue, udah habis aja tuh untuk expired. Jadi saya sarankan dengan S&OP, dengan diskusi, kolaborasi, jauh-jauh hari, paling enggak tidak shelf life udah kurang dari 1 tahun, itu sudah mulai warning dan semua harus sudah tahu bahwa ini harus dihabiskan. Kalau tidak ada risiko besar, kita akan write off. Daripada kita reaktif, sudah mau mendekati 3-2 bulan, baru kebakaran jenggot, dan kita keluarkan biaya yang lebih besar lagi untuk flush out. Begitu. Ya, terima kasih Pak Luis. Jadi intinya adalah bagaimana kita lebih awal untuk mendeteksi hal-hal seperti itu ya. Oke. Tambah dikit Pak Yozi. Oh, silakan Pak Fisher, boleh. Ya, jadi untuk barang-barang untuk shelf life, satu lagi harus hati-hati juga di strategi pengadaan ya. Kalau sudah ada waktu expirednya misalnya setahun atau mungkin di bawah setahun, sebaiknya jangan stok banyak ya. Atau carilah penyedia yang bisa consignment. Dalam hal ini Anda akan minta sesuai kebutuhan yang Anda butuhkan, jadi tidak perlu nyetok banyak. Kira-kira itu tambahan sedikit Pak Yosi. Baik, terima kasih Pak Luis, Pak Fisher, tambahannya tadi. Nah, ini ada lagi, Bapak-Bapak, pertanyaannya ditujukan ke Pak Fisher ya. Izin bertanya dari Pak Eko Febri Wahyudi. Cuman nama perusahaannya sayang sekali tidak ada di sini ya. Izin bertanya, apakah perbedaan ataupun hubungan antara maintenance program dengan plan maintenance system? Atas perhatiannya terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Yosi. Pertanyaan yang bagus Pak ya. Ini sebenarnya sama Pak ya. Jadi ini penamannya aja yang berbeda. Kami itu biasanya pakai maintenance program. Ada beberapa kan pakainya plan maintenance system. Jadi sama. Jadi itu adalah rujukan untuk perawatan ya. Bisa Anda lakukan secara manual atau kalau Anda punya mesin yang banyak, ya Anda menaikkan ke dalam sistem. Dalam hal ini ke ERP system. Jadi ERP-nya yang memunculkan instruksi untuk ini udah waktunya perawatan seperti ini. Jadi kontrol secara manual lagi. Ya, itu tambahan penjelasan dari saya, Pak Yosi. Terima kasih. Baik, cukup clear, Pak Fisher ya. Baik, ini ada pertanyaan yang sepertinya untuk rekan, untuk pembicara keduanya ya, dari Pak David Kasidi. Terima kasih untuk sharingnya terkait dengan S&OP. Bagaimana bila demand forecast number yang sudah disepakati selalu meleset dan akhirnya mengenai jam negatif impact di area supply chain. Sepertinya ini terkait dengan akurasi forecast-nya yang tidak tercapai ya. Seperti itu. Apa langkah-langkah yang harus diatasi untuk mengakali hal tersebut? Ya. Silakan mungkin dari Pak Luis dulu dilanjutkan Pak Fisher. Oke. Thank you Pak David. Ini pertanyaan adalah pertanyaan klasik ya ketika S&OP. Jadi selalu misalnya ya yang saya bisa rasakan, marketing ini memang kerjaan marketing ya. Optimis 100%. Kalau nggak optimis, gawat gitu. Rasanya kalau ngasih forecast ke supply chain,
Kalau nggak tinggi itu kayak nggak kerja gitu ya. Cuma kan kita harus realistis seperti apa. Jadi kalau saya mendapati bahwa demand forecast-nya selalu tinggi, saya pasti akan memberikan kesempatan, Pak. Tapi kesempatan tidak terus-terusan ya. Mungkin sebulan, 2 bulan. Terus kemudian kalau memang konsisten tidak pernah terjadi, saya akan tanya, apa root cause-nya? Nah, kadang-kadang Pak, root cause-nya itu didapat bukan dari theoretical. Karena kalau nanya sama orang sales dan marketing, mereka ada 1001 alasan lah. Ada cerita, oh kondisi market tidak baik, oh kita nggak apa, segala macam gitu. Nah, maka dari itu S&OP yang penting, salah satunya juga adalah extended visibility ke partner. Artinya kita perlu lihat lagi supply chain dan juga stock dan sales position untuk partner kita. Misalnya top distributor atau parate dari outlet. Nah, ini kita kelihatan tuh. Kalau misalnya dari outlet nih, udah jelas-jelas, dia itu stoknya masih banyak, kemudian juga demand-nya itu rendah. Nggak masuk akal buat kita naruh forecast tinggi, Pak. Kenapa? Karena customer aja masih banyak. Gitu. Jadi kita juga harus perlu cross-check dan juga data-data untuk tahu customer ini dan market levelnya seperti apa. Kalau stoknya semua banyak di market, nggak masuk akal untuk demand tinggi, dan ketika S&OP kita bisa bilang, berdasarkan data, market data ini, selling out-nya atau secondary sales-nya turun nih. Kita tidak mungkin untuk membuat forecast untuk selling in atau primary sales-nya tinggi gitu. Nah, ini yang kita mesti cross check, dan ketika kita kasih data, buat konsensus dengan top management dan juga dengan semua tim yang terlibat, angkanya mau seperti apa? Kita mau kasih tahu ke mereka bahwa kita bukannya mau memotong angka dan pesimis, tapi kita mau angka yang realistis sehingga bisnis juga lancar. Jadi profit oke, inventory oke, bukan cuma semua menghalalkan gimana stoknya tinggi, tapi nanti salesnya nanti lihat aja dulu ke belakang gimana. Gitu. Menurut saya S&OP ini perlu kita lihat kolaborasi dari internal tapi eksternal juga penting supaya kita bisa mendapatkan angka realistis yang konsensus. Jadi tidak ada angka yang sendiri tapi semua melihat berdasarkan fakta dan juga angka yang dikomit bersama-sama. Begitu dari saya, Pak Yosi. Ya, terima kasih Pak Louis. Mungkin bisa diteruskan dengan tambahan penjelasan dari Pak Fisher. Silakan Pak. Ya Pak, ini nanti bisa ujungnya lebih dari S&OP sampai ke produk desain nanti ujungnya. Jadi di S&OP kita membahas rencana penjualan, kemudian kalau kita, seperti bilang Pak Louis, saya setuju ya, mungkin kita bisa ngasih izin lah untuk menerima perbedaan demand dengan aktual ya. Kalau kita harus ngasih data memang bahwa ternyata masih banyak barang-barang yang kita buat itu tersedia gitu. Jadi tidak perlu harus menambah produk baru atau menambah inventory baru di belakang. Nah, satu lagi yang perlu kita pahami ya dalam desain produk, dalam artian gini, ini Anda bisa dapat dari banyak teori di PKM juga punya nih trainingnya ya. Jadi dalam desain produk Anda pastikan bahwa produk Anda itu punya commonality dengan produk yang lain. Sehingga ketika tipe A itu rusak atau tipe A itu tidak terlalu laku, tipe B yang dengan basis yang sama itu bisa dijual seperti itu. Jadi inventory Anda atau supply chain Anda di belakang itu punya commonality misalnya. Ya contoh paling gampang itu kita bisa lihat mungkin tidak bisa berlaku untuk semua barang dan jasa ya. Contohnya kita lihat kayak mobil itu ya, mobil Toyota. Dia ada tipe G, tipe V, tipe Q. Itu basisnya sama semua. Cuma dia ada sedikit modular di belakang itu. Ketika ada permintaan dia baru setting, oh ini pakai jok kulit, ini pakai velg ukuran sekian seperti itu. Nah itu salah satu contoh produknya punya commonality sehingga inventory belakang itu hampir kemungkinan besar sama, hanya beda dikit di ujung. Nah ini salah satu strategi yang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang sudah advance untuk memastikan bahwa dalam proses desain produk pun sebelum mereka akan melempar ke customer itu, mereka sudah memastikan bahwa mereka bisa mengantisipasi perubahan-perubahan pasar yang terjadi secara tiba-tiba, karena mereka sudah punya produk yang basisnya sama, tapi di ujungnya itu dia bisa menjadi produk A, B, C, dan D. Jadi memakai inventory yang sama, memakai raw material yang sama. Kira-kira itu tambahan dari saya, Pak Izzy. Ya, terima kasih Pak Fisher atas penjelasannya tadi. Izin kami melanjutkan, ini sebetulnya pertanyaan masih cukup banyak ya. Tapi saya akan pilih ya, rekan-rekan sekalian, kira-kira mana yang mewakili pertanyaan dengan terkait dengan S&OP ini. Saya akan lanjutkan pertanyaan dari Pak Tatang Setiawan.
Ini terkait dengan dari PT Dalton ya. Bagaimana cara merespon perubahan customer behavior? Mungkin ini bagaimana cara merespon permintaan customer ya ini. Kemudian untuk mengurangi inventory yang ada tetap tidak terpengaruh terhadap margin produk kita. Jadi mungkin ini kaitannya dengan adanya perubahan di market yang tiba-tiba sehingga kita perlu merespon hal tersebut, sementara inventory juga harus dijaga di sisi lain seperti itu ya. Ya, mungkin ada tips-tips yang khusus kita bisa lakukan di sini ya, agar produk kita secara margin secara total tidak terpengaruh. Silakan mungkin ini pertanyaan bebas ya, bisa diajukan ke siapa saja mungkin ya. Mungkin Pak Luis dulu mungkin berkenan. Oke, boleh. Makasih Pak Yozi. Ya, ini untuk pertanyaannya, pertama kita mesti pahami dulu margin itu apa gitu ya. Saya ingin kita melihat dulu ya dari Pak Tatang, pertanyaan Pak Tatang Setiawan. Margin itu apa sih? Margin itu kan yang pasti perlu dilihat dari revenue ya, profit itu kan kita dapatkan kalau yang kita jual itu dikurangi dengan COGS ya. Anggapannya semua pendukung untuk membuat atau memproduksi barang tersebut. Jadi yang saya lihat kalau misalnya demand ini turun drastis akibatnya ke volume. Akibatnya apa? Ke belakang lagi kita turun ke belakang, ada orang yang bekerja di pabrik, sudah bekerja memproduksi tapi tidak terjual. Jadi tidak terabsorb untuk biaya manufacturingnya. Mundur lagi ke belakang ke arah procurement gitu ya, untuk ke penjualan, biaya pembelian ini juga jadi sulit. Kalau volume makin turun, umumnya dari supplier juga akan makin mahal, bukannya makin murah. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah satu, apakah perubahan customer behavior ini sifatnya sementara atau dia sifatnya konstan gitu ya. Kalau cuma sementara, ya berarti paling enggak kita tahu kita bisa slow down dulu, kita bisa buang margin untuk diskon gitu ya. Sampai nanti udah picking up berarti semuanya normal. Tapi kalau ini continue, nah ini berarti red alert nih. Bagaimana tadi kan Pak Fisel juga infokan apakah kita mesti berpikir untuk desain produk kita, terus kemudian juga untuk sourcing strategi. Apakah dari supplier itu kita bisa cari supplier-supplier yang mau lebih retail gitu ya, dengan mungkin harganya lebih mahal tapi kita bisa beli dari kemasan-kemasan kecil sehingga kita lebih efisien. Dan terus kedua kita mesti lihat juga untuk segi manufacturing. Apakah ini ada berpengaruh tentang production cost gitu. Ketika volume udah makin turun, tentunya kita nggak perlu orang lebih banyak dan nggak perlu untuk punya mesin lebih banyak. Nah ini at the end of the day, kalau ini konsisten, di mana turun, kita mesti relook lagi. Apakah ada organisasi yang mesti kita right sizing ya dari para pekerjanya, atau ada mesin-mesin yang perlu di divest ke yang lain gitu. Ini bergantung sekali gitu untuk ke depannya. Jadi kita mesti pahami dulu meresponnya ini seperti apa, dan saran saya kalau memang kita tahu ini kita bisa validasi akan lebih baik. Jangan kita panik dulu, belum apa-apa udah langsung hold sana sini segala macam, kita kurangin inventory, tiba-tiba dia udah normal lagi. Nah, kelabah kan sekarang, stoknya kurang, buru-buru ribut ke chasing gitu ya, ke supplier, buru-buru produksi untuk bikin lagi, buru-buru kirim gitu. Jadi jangan sampai kita juga kena reverse bull effect ya. Yang kita harus pahami dulu pertama adalah apakah customer behavior ini sementara atau konstan gitu. Oke, baik, karena waktunya terbatas juga ya. Mungkin saya satu pertanyaan lagi ya, Bapak dan Ibu sekalian, Sobat Improvement. Nah, ini ada pertanyaan menarik, cuman tidak mencantumkan nama dan perusahaan ya. Bagaimana CSPC Certification Apix mendukung pekerjaan sehari-hari dan mendukung perusahaan mencapai upaya kinerja yang lebih baik? Mungkin dari Pak Fisher dulu ya, untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, terima kasih Pak Aziz. Pertanyaan bagus ya. Ini support PKM juga nih. Tapi gini, kalau misalnya training dari supply chain ini ya, terutama itu ini sesuatu hal yang mungkin kita tidak bisa dapatkan, bisa kita dapatkan mungkin parsial dalam pengalaman kerja. Tapi alasan utama kenapa saya dulu ngambil karena saya merasa belum puas waktu itu. Kok saya punya pengalaman di beberapa fungsi, saya merasa lebih tahu, tapi kok saya nggak yakin ini benar gitu. Nah waktu itu saya ambil
cari beberapa training sertifikasi yang terkait dengan supply chain management. Nah, ada beberapa yang saya coba, tapi di CSCP itu horizonnya lebih luas. Jadi kalau tolong diluruskan kalau salah Pak Yosi ya. CSCP itu kita tuh sampai pada konsep tataran mengkonsep atau mendesain supply chain untuk perusahaan ya, mau baik dari hubungan kita dengan supplier sampai dengan hubungan kita dengan customer. Nanti belajar juga mengenai kayak tadi disampaikan pertanyaan-pertanyaan di awal itu yang disampaikan bagaimana kalau customer behavior berubah, itu ada di SRM, CRM, Customer Relationship Management ya. Kemudian bagaimana menyampaikan ke supplier kalau ada perubahan desain sehingga kita harus melakukan perubahan raw material atau source, itu ada di SRM. Itu semua bisa didapat di situ ya. Jadi Anda tidak bisa mengcopy semua, tapi poin-poinnya pasti dapat. Kenapa kita harus melakukan A, kita melakukan B dari teori atau praktek yang kita dapat. Dan cukup teruji karena ini referensi dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang sudah advance. Kalau kita bisa lihat boardnya ASCM itu kan rata-rata kan memang dari orang-orang yang mature ya dalam bisnis, dari banyak industri, mau dari FMCG, mau dari oil and gas, itu semua ada, sehingga dirangkum menjadi sesuatu yang lebih fix buat kita menjadi pegangan. Jadi di industri manapun nanti Anda berada, pegangannya sama, itu hampir sama semua seperti itu. Jadi mungkin itu penjelasan dari saya, Pak Yosi. Silakan Pak Luis. Ya, baik, terima kasih. Ya, Pak Fisher. Kemudian kita lanjutkan dengan Pak Luis, Pak, untuk menjawab pertanyaan yang sama, Pak. Silakan. Oke. Ya, ini saya mau melanjutkan dari Pak Fisher. Jadi memang betul sekali. Saya kasih sedikit teaser aja ya untuk dari CSCP ini, dari Epix ini. Memang yang menarik adalah kita jadi belajar teorinya, Pak. Selama ini kan kita belajar untuk praktikalnya aja, tapi kita tahu paling nggak ada referensi di luar sana yang sebenarnya ada baku. Yang tadi Pak Fisher sampaikan bahwa dalam Epix ini ada board yang udah materi-materi yang sudah teruji. Saya kasih teasernya, di dalam Epix ini diajarkan misalnya SCORE, Supply Chain Operating Reference. Di situ kita belajar dari plan, sort, make, deliver, enable. Ini benar-benar dari supply chain end-to-end. Kita tahu dari bagaimana cara planning, sourcing, purchasing, make untuk manufacturing, untuk deliver seperti apa. Kemudian try enable dengan ada SNOP ini. Jadi kita tahu dari end-to-end, karena SNOP ini kita mesti sebagai jembatan dari berbagai function. Karena itu pengetahuannya masih luas. Dan dengan ikut CSCP ini, ya dengan pelatihan Epix ini, kita benar-benar punya pengalaman dan punya insight dari hulu sampai hilir, sehingga strategi supply chain yang kita terapkan itu benar-benar efektif dan juga memiliki manfaat paling besar untuk bisnis. Begitu, Pak Yosi. Baik, terima kasih ya. Pak Luis dan Pak Fisher sudah hadir ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan tadi cukup banyak ya, dan bisa dijawab dengan baik oleh kedua narasumber kita. Dan juga terima kasih Bapak sekalian ya, Pak Fisher dan Pak Luis sudah memberikan materi yang sangat-sangat menarik ya untuk webinar PKM kali ini. Baik, Sobat Improvement sekalian, tidak terasa kita sudah berada di ujung acara webinar ini. Untuk meningkatkan kualitas webinar kami ke depan, kami mohon kesediaan Sobat Improvement untuk mengisi polling evaluasi. Polling evaluasi yang akan tampil di layar Anda saat ini. Saran dan masukan yang Sobat Improvement berikan akan sangat bermanfaat bagi penyelenggaraan webinar kami selanjutnya. Tidak hanya itu, Sobat Improvement juga berhak mendapatkan e-certificate ya, dengan mengisi polling evaluasi tersebut. Ya, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Silakan Sobat Improvement untuk mengisi form evaluasi yang kami sajikan. Untuk Sobat Improvement yang ingin melihat webinar-webinar kami selanjutnya, Sobat Improvement dapat mengunjungi YouTube channel PKM Consultant ya, seperti yang kami tampilkan di slide berikut ini ya. Bagi Sobat Improvement yang ingin melihat webinar-webinar yang pernah kami jalankan sebelumnya, silakan untuk mengakses link yang kami tampilkan di slide ini. Dan perlu kami informasikan
bahwa webinar hari ini dapat Sobat Improvement saksikan kembali melalui YouTube channel PKM Consultant. Jangan lupa untuk di-subscribe ya, untuk mendapatkan notifikasi jika rekaman webinar hari ini sudah di-upload. Untuk materi webinar hari ini juga nanti dapat Sobat Improvement download melalui link yang tertera di layar. Informasi terkait PKM webinar dan online training, Sobat Improvement bisa dapatkan juga melalui link berikut ini. Jadi kalau tadi memang kami sampaikan ya, rencana dari event program kami untuk bulan-bulan mendatang, jika Sobat Improvement ingin mendapatkan informasi yang lebih detail lagi, silahkan untuk mengakses link yang ada di slide kami ini. Dan jangan lupa juga Sobat Improvement, ada diskonnya ya. Baik Sobat Improvement sekalian, sebelum saya akhiri acara webinar kali ini, saya mewakili PKM Consultant beserta kedua narasumber kita yang sudah hadir, Bapak Louis Prasetyo CSCP dan juga Bapak Fisher Manalu CSCP. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan partisipasinya. Dan kami berharap sekali ya, semoga webinar kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Yosi Samsubar, pamit undur diri. Sampai jumpa pada event-event PKM selanjutnya. Salam improvement.